Halo, selamat datang di podcast Lumens. Hari ini kita kedatangan seorang Instagramer. Dia senangnya disebut Instagramer. Yes, betul. Terkenal dengan Papa Instamit. Papa Instamit, Papa ya betul. Instamit, inisiator lah di Instagram, pemain Instagram lama, yaitu Mas Boy lagi. Halo. Biasanya orang tahu nama asli lu nggak sih? Nggak. Nama asli, nama KTP? Iya, tahu nggak? Nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. tahu. Mas Herdianto. Udah riset ya? Asal dari nama Boy lagi. Walaupun udah banyak ya. Sebenarnya Boy lagi itu, gue dulu pernah pakai buat Friendster ya kalau lu tahu Friendster ya? Tahu lah ya. Tahu dong. Jangan bilang nggak tahu ya. Jangan pura-pura muda lo. Ngedit ini ya, ngedit backgroundnya Iya. sendiri. Waduh, itu seru. Itu di warnet gue lama Dan banget. itu kayak cuma seminggu sekali kan ke warnetnya kalau gue dulu ya. Bener. Seminggu sekali, sekalinya ke warnet 6 jam langsung paket 6 jam. Bener. Kadang paket 12 jam. Bener, gue zaman kuliah ngabisin waktu kayaknya bodoh setelah dipikir-pikir. Ngapain ya? Tapi saat itu seneng banget Keren kan, fun banget ya. banget itu keren banget. Pas gitu. lagi backgroundnya bisa kita Iya macem-macemin. betul. Belum lagi masuk MySpace dulu ada Iya, tuh kayak gitu. bener. Wah gila di warnet. Dulu betah. ada live connector juga tuh. Anjrit, live connector bisa ngechat. Iya bener. Dan kita nggak kenal jadi kenal gitu. Iya pokoknya dulu kalau nggak salah saya sempat dari awal mulanya tuh di Friendster, terus MySpace, terus ada Facebook. Gue lupa ya karena tapi yang jelas Boy lagi itu mulai gue seriusin di Instagram itu. Oh. Jadi gue pakai nama Boy lagi. Username-nya Boy. Username-nya Boy lagi karena pada dasarnya kayak gue pengen orang gampang ingat aja gitu namanya nama Boy lagi. Terus dulu kan kalau awal-awal main Instagram ada challenge Instagram sering banget kan. Nah gue kepengen kayak orang yang ikutan Boy lagi, yang menang Boy lagi, yang sama Boy lagi, Boy lagi gitu. Jadi sering, jadi gampang diinget aja gitu. Tapi itu nama kecil kan sebenarnya. Nama kecil tuh Boy. Ah. Nah jadi dulu sebenarnya nama gue kan Hardianto kan nama KTP. Boy itu ceritanya adalah muncul bahkan sebelum gue lahir. Jadi bokap tuh dulu nyokap gue udah hamil bunting gede lah istilahnya udah 9 bulan. Dulu kan nggak ada USG ya, mungkin nggak ada apa nggak mampu ngelihat ini cewek apa cowok. Bokap tuh gitu, ini cewek apa cowok, terus dia bilang kalau misalnya keluarnya cowok panggilannya Boy, kalau cewek Neng. Apapun nanti namanya dikasih sama bokap nyokapnya mereka, nenek gua berarti kan. Begitu munculnya cowok namanya ya mereka berembuk lah Hardianto gitu, anak laki-laki yang bersahaja, sopan kayak gitu-gitulah artinya. Bokap gua Boy tetap panggilnya. Gitu. Gua bahkan pas SD, masuk SD nih. Kan absen kan pertama kali kan, Hardianto gitu, diem. Karena itu gue mungkin bukan nama gue nggak dikasih tahu gitu loh. Gitu. Iya benar dipanggil Jadi dari gue kecil diem. tuh emang nggak tahu namanya Herdianto. Nggak tahu. Gue taunya itu pas masuk sekolah. Gokil. Beneran. Jadi pas dipanggil Hardianto, gak maju gue nggak nunjuk tangan gitu. Sampai nyokap gue di luar di jendela kan, kalau ibu-ibu di luar tuh kan. Sampai kamu itu boy gitu. Gue bilang apa sih gitu. Hardianto gitu. Masuk nyokap gue gitu. Ini bu tunjuk tangan. Terus gue langsung anjir nama gue Hardianto, nangis di kelas langsung. Wah gue namanya masih bocah kelas 1. Nangis, kenapa nangis gitu? Kok Hardianto, nama aku kan Boy gitu. Iya nama Boy tuh Hardianto. Pokoknya nyokap gue tuh bingung gitu. Berusaha Dan gue dulu panggilannya tuh E-Boy, ada I-nya depannya. Panggilan main gitu, bocah-bocah gitu. E-Boy gitu. Cuma ya udah sampai sekarang Boy aja. Kuliahnya apa sih? Kuliah tuh gue ngambil D3 bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, STBA Pertiwi, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Jurusannya bahasa Inggris. Tapi gue mes loh, foto-foto lu di Instagram tuh, gue pikir lu fotografer gitu, awalnya gitu. Gue tahu foto tuh dari Instagram, Yong, tahu nggak lu? Jadi pas download Instagram itu, ya udah baru tahu, oh foto tuh kayak gini gitu, terus oh angle tuh kayak gini, dan itu ya sampai sekarang pun masih belajar gitu, dan gue masih bener-bener kayaknya gue bukan fotografer gitu, gue ya Instagramer. Tapi kenal kamera nggak? Kenal. Dulu waktu kecil. Kecil iya, tapi ya kamera pocket Fuji tau kan lo yang lo beli di toko Fuji gitu-gitu, dan itu cuma ya udah pakai blitz apa enggak foto-foto dan enggak yang angle apa, ya udah foto buat keluarga aja kayak gitu. Dulu kan dokumentasi. Iya, pertama kali megang kamera ya itu. Punya bokap atau? Nyokap yang beli tuh, yang beli nyokap, terus yang pakai juga nyokap. Kadang kalau
gue lagi apa namanya dulu tuh Dharma Wisata gitu bawa pinjem, dan itu kan masih SD apa raw. SMP atau SD. SD? Sorry, SMP. SMP. Pertama kali gue bawa itu tour tuh sama sekolah, ya SMP. Bener. Mahal kan zaman itu ya. Yang punya kamera tuh Dulu justru lumayan nggak lah. mahal. Ya maksud gue, kalau nggak salah inget ya, nyokap gue tuh kayaknya beli pas lagi ada promo atau diskon. Lu tau nggak sih dulu yang ada kamera KFC atau apa sih, Caki gitu-gitu, ada kamera itu hadiahnya. Kayaknya awalnya dia beli dari situ, tapi gue nggak pakai yang itu. Terus dia beli lagi upgrade mungkin yang lebih bagus, udah pakai yang itu. Gitu. Fuji MDL kali ya, pocket ya. Iya persis MDL, bener. Gue punya soalnya Pocket. Fuji Yang MDL. geser gitu kan. 25. Inefine. Iya benar. MDL, betul. Itu hits waktu di zamannya. Yep. Di rumah nyokap kayak masih ada deh. Wow. Tapi gue nggak tahu bisa dipakai apa enggak ya. Pokoknya itu bener MDL. Berarti itu perkenalan lu sama kamera. Kamera, ya. iya betul. Cuma kayak fokus jadi suka seneng foto gara-gara Instagram. Gara-gara Instagram. GGI banget. GGI banget. Gara-gara Instagram Iya, tuh iya. tahu foto. Kerja juga nggak ada berhubungan dengan visual. Jauh awalnya. Gak ada, jauh Gua- banget. Saya ingat setahu gua lu kerja jadi penjaga lift ya. Pertama kali ya. Tahun 2000. Lulus kuliah tuh jadi- Lulus kuliah, iya gua apply dulu kan, ngelamar kerjaan tuh surat ya, nggak ada internet kan dulu. Jadi kayak lu kirim lewat dari apa namanya? Lowongan kerja di koran kayak gitu. Itu ya banyak lowongan lah gua kirim nyangkutnya di itu. Jadi pas datang kamu di sini menjadi lift attendant namanya, jaga lift lah istilahnya. Tapi bedanya tuh adalah karena itu apa ya, jadi kayak satu klub mewah gitu. Kalau lo tahu ada Mercantile Athletic Club itu, jadi lo yang masuk ke gedung itu mereka Member doang. Betul, member yang bayarnya jutaan lah mungkin per bulan, gua nggak tahu. Gue sih nggak tahu, soalnya belum pernah kaya. Mudah-mudahan abis ini kita kaya ya, berdua Amin, ya, amin. ya. Pokoknya jaga lift, tapi bukan yang orang datang lantai berapa Pak, Bukan nggak kayak mencet. gitu. nggak Karena kayak udah gitu. pasti ya. Lantainya tuh di dalam lift tombolnya 1 sama 18 Yong. Jadi lu otomatis lu masuk lift mau ke lantai 18. Oh udah pasti. Iya, jadi tugas gue di dalam, kata bos gue waktu itu, tugas kamu bukan mencet tombol ya boy gitu, tapi kamu ngajak ngobrol semua tamu yang datang dan pulang. Jadi greetings Pakai apa. Inggris atau Indonesia? Yang datang orang luar pakai bahasa Inggris, orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, gitu. Dan gue harus hafal semua nama member atau orang yang keluar masuk lift itu dalam dikasih waktu cuma 1 bulan. Jadi awal gue masuk tuh selamat pagi Pak gitu, perkenalkan saya Boy gitu, Bapak namanya siapa, misalnya Yongki gitu. Oh iya gitu. Nah, besok gue mesti inget nih, oh ini namanya Pak Yongki yang kemarin nih. Pagi Pak Yongki, orang kan kalau di greetings pakai nama seneng kan. Seru. Nah itu duit gue gede di lift itu gara-gara tip. Gaji gue dulu pertama kali 600.000 sebulan. Tahun Cuma 2000. gue dalam sebulan bisa ngantongin kayak 4 juta 5 juta karena tip. Dan tip itu nggak digabung, kalau di hotel kan tip semua gabung kan, 21% lah istilahnya, itu semua dapat tip dari uang tip, dari gaji Nanti plus uang dibagi. tip. Nah kalau gue khusus dari tip lift buat kamu sendiri Boy, kata dia gitu. Oh ya udah oke. Gede dong. Alhamdulillah. Tahun 2000 cuy. Alhamdulillah, makanya gue sebulan bisa ngantongin kayak 3 juta 4 juta, padahal gaji gue 600.000 gitu. UMR waktu itu kan. Ya betul, masih tapi berapa ya? ya bukan plus minusnya, ada sedihnya juga. Kayak lo segede-gedenya gue dikasih duit tuh 1.500.000 gue pernah tip ya. Jadi karena mungkin dia kayak waktu itu perpisahan, gue udah terakhir nih di Indonesia, besok gue cabut, kasih amplop, makasih ya Pak, siapa lupa namanya gue. Sampai yang ngasih cuma 2.000, ada yang ngasih permen karet bekas kayak film Home Alone. Orang luar itu. Orang luar yang permen karet, orang luar yang ngasih paling gede juga orang luar. Ada yang ngasih kunci apartemen, ada juga. Buat apa? Gue juga zaman dulu masih polos ya, jadi kayak nanti kamu ini Cewek nih. cewek. Wah. Cakep, gue ngeliatnya dulu nih cakep gitu, dan dia kayak apa sih istilahnya, gue nggak tahu ya sekarang ada apa enggak, istri sewaan tau gak sih lo? Jadi kayak ada orang ekspatriat datang ke Indonesia 3 tahun, dia istrinya orang Indonesia yang dikontrak. Ani-ani. Nah kayak gitu, tapi yang Ani-ani kelas sewaan. atas. Iya, tapi kelas atas. Jadi kayak waktu itu mungkin kayaknya suaminya lagi balik ke negaranya. Dia mungkin kesepian, gua nggak tahu. Ngobrol tiap hari, ngobrol dia tenis apa gitu. Ngobrol akhirnya mungkin dia kayak ngetes gua atau gimana. Kasih kunci apartemen. Lu bingung tuh. Bingung. Apa ngerti?
nggak ngerti sebenarnya dulu masih polos ya. Dikasih gitu, nanti ya boy kamu jam 8 aku tunggu gitu. Oh iya bu, gue iya aja. Pas gue selesai ngomong sama tim dapur kan, tim ini kan anak-anak gitu. Maksudnya sepolos itu, gue nggak nyimpan sendiri, gue cerita, bang, gue dapet gini di kartu gini. Wah gila lu, kalau gue jadi lu, gue nginep gitu-gitu, maunya bapak-bapak kan semua gitu. Gue yang aduh gue deg-degan, gue nggak usah. Akhirnya gue pulang nih. Besok dimarahin gue, sampai masuk ke HRD. Kamu kenapa bikin marah ibu ini gitu? Gue jujur bilang sama HRD gue, saya dikasih ini gini. Apa yang sebaiknya saya lakukan bu? Gitu. Kalau saya sih sebenarnya karena saya ya nggak mau panjang, saya kesini cuma kerja atau gimana ya saya nggak mau kesana gitu. Ya apa yang kamu lakukan sudah baik sih, tapi ya udah kita jadi tahu ceritanya. Jadi ya udah, cuma tetap komplain itu orang. Terus setelah itu setiap kali masuk ke lift jutek, diem gitu. Ini Jadi, orang Indo kan? Orang Indo, cakep, cantik, seksi, wah semua dah, you name it gitu. Dan waktu itu masih pacaran sama istri gue yang ini gitu. Maksud gue kan sebenarnya ya lo belum punya istri gitu, masih pacaran kan, ya bandel-bandel dikit semalam 2 malam sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuma saat itu gue kayak nggak kepikiran ke situ ya, kayak udahlah gitu. Gue bahkan nggak kepikiran, jangan kalau gue datang gue dapat duit, nggak kepikiran juga kayak gitu. Nggak tahu ada kehidupan itu juga lah ya kan. Gitu. Banyak hal lah di Jakarta Itu lu nggak tahu, underground lu nggak bakal pikirin. Betul, ternyata betul. Oh ada kayak gini. Ada yang kayak gitu makanya. Gila lah kehidupan underground Jakarta. Nah lalu memulai Instagram juga pas lagi kerja kantoran. Kantor, lagi pas ngantor 2012. Instagram tuh kan 2010 ya adanya. 2012 gue download Instagram. Gara-gara waktu itu Instagram ada di Android pertama kali itu 2012, ya udah itu. Kita masih BB ya. Justru gara-gara BB pemicunya. Jadi semua pasti pakai BB, lu pasti BB kan. Semua pasti pakai BlackBerry lah zaman itu kan. Gen Z enggak lah. Waktu pakai BlackBerry, gue ngeliat pasti kan ganti-ganti profile picture Bener, gitu-gitu kan. Nah bener. temen gue profile picture-nya itu keren banget gitu, filternya kayak zaman dulu retro gitu. Gue bilang, nih lu ngedit di mana gitu? Dia bilang di Instagram gitu. Gue cari aplikasi BB kan dulu ada kan, Instagram anjir nggak ada nih, di mana gitu. Kayak iPhone dong kata dia gitu. Wah anjir iPhone dulu kan kita denger iPhone mahal. Total mahal. Ya udahlah gitu. Akhirnya gue cuma kayak ngirim foto ke dia, dieditin, balik ke BB gue, pakai profile picture gitu. Anjay, segitunya ya? Segitunya, karena gue suka banget tontonnya gitu kan, pakai Instagram yang di bawah tuh kan yang filter-filter ada, ya macam-macam lah itu yang kita udah nggak pakai sekarang gitu. Dari situ sampai akhirnya kedengeran, awalnya itu, oh iya benar, Instagram udah ada di Android nih boy gitu. Gue beli handphone Android waktu itu, niat tuh cuma buat download Instagram. Oh nggak jadi beli iPhone? Belum, jadi beli yang murah dulu nih. HP Android udah bisa download Instagram, udah posting-posting di situ. 2 bulan setelah gue beli handphone Android itu, dapat arisan di kantor, beli iPhone. iPhone 4 waktu itu. 4 ya. Karena kan pakai handphone yang sebelumnya tuh kurang kan, agak blur apa segala macam. Kata teman-teman, pakai iPhone udah pasti foto lo bagus gitu. Oh ya pakai iPhone bagus. Gitu. Soalnya gue inget juga kayaknya gue iPhone 4 apa 3 gitu awal. 3GS tuh biasanya rame dulu awalnya. 3GS ya, bener ya, yang masih nggak agak lekung, ya, bener. Betul, Iya. Zaman itu gue login Instagram pakai itu tuh kayaknya. Nah, lu belajar fotonya akhirnya dari situ tuh? Dari situ. Bener-bener dari situ. Semua angle dari layar handphone, bukan viewfinder kamera, bukan. Dari situ. Dan gue dulu karena sering karena kita nggak tahu kan gue punya Instagram buat apa gitu. Jadi ya udah foto posting, foto ujung meja posting, sepatu posting, posting sampai akhirnya dulu kan pemainnya belum banyak nih, yang user Instagram nggak terlalu banyak. Akhirnya ketemulah satu hashtag kamera HP gue, kalau nggak salah kamera HP GW. Means adalah ini gue banget nih pakai kamera HP, gue nggak pakai kamera. Gue klik hashtagnya, foto-fotonya dari kamera handphone semua kan. Sampai ternyata ada akunnya nih kamera HP, gue follow. Dari situ kenal, jadi komunitas. Mereka tuh ternyata komunitas. Sampai satu waktu mereka bikin kopdar. Kita ngumpul nih semua. Wah seneng banget gue ketemu, belajar sama teman-teman yang satu nasib lah istilahnya. Kita pakai handphone semua.
kita hunting kecil-kecilan apa segala macam, udah dari situ mulai dikenal sampai akhirnya ada challenge Instagram dari beberapa brand, menang terus lomba, iya. Terus ketemulah komunitas iPhonesia bikin challenge bulanan, ikut gua. Challenge bulanan tuh bener-bener 1 bulan ini setiap hari lu mesti posting dengan tema yang berbeda-beda. Kalau dulu awal-awal tuh gua temanya dikasih tahu jam 9 pagi. Jadi kita di kantor nih, gue di kantor jam 9 pagi nunggu nih. Ting, kan ada grup lain dulu kan. Yeah. Hari ini temanya pantai misalnya. Anjir, nggak pernah ke pantai, gue foto pantai kayak gimana. Kan syaratnya tuh mereka gini, lu kalau posting dapat poin 1. Lu kalau fotonya terpilih terbaik nomor 1 poinnya 3, nomor 2 poinnya 2. Dan itu kan akumulasi sebulan. Siapa yang poinnya paling banyak itu jadi juaranya. Gue gue mikirkan di handphone gue tuh nggak ada foto pantai, gue nggak pernah ke pantai nih. Gimana caranya? Akhirnya gue foto kalender gambarnya pantai. Gue foto, masuk tema sebenarnya kan. Dan itu dapat poin 1 daripada gue nggak posting, poin gue berkurang kan. Iya. Kayak begitu caranya. Bulan pertama nggak jadi juara, bulan kedua juara 2, pokoknya setiap bulan gue pasti kalau nggak juara 1, 2, 3. Di situ dikenal orang, jadi wah gila nih Boy lagi menang melulu, baru lah jadi tambah banyak kenal orang kan, jadi tahu Mas Boy yang ini, yang Boy lagi yang itu gitu. Di situ jadi banyak kenal orang sampai akhirnya Instagram ada suggested user kalau lo tahu dulu, itu yang nambah followers banyak tuh dari situ sebenarnya. Gitu. Iya. Waktu itu lo kerja apa di tahun itu? Di kantor yang terakhir logistik. Gue jadi CSR, kirim-kirim barang ekspor. Gitu. APL logistik kalau lo tahu. Kalau misalnya lo ada kontainer tuh ada merge line, ada APL, ada apa. Nah, gue kayak gitu. Lo di APL waktu di logistik. Betul. Lama dong berarti di situ. 8 tahun. Gue masuk 2010, 2018 gue resign. Gitu. Berarti nggak ada hubungan sama kreatif Gak visual. ada, total nggak ada, nol, nggak ada. Lah, awal inisiator dari Instamit itu kan Ernanda ya awalnya. Dulu Ernanda, iya. Dia duluan yang bikin Instamit. Dia duluan. Kalau Instamit sih sebenarnya dari Instagramnya ya. Instagram tuh bikin yang namanya Instamit, kayak kita kan taunya kopi darat ya. Dia bikin Instamit. Dulu awalnya keluarnya namanya Instawalk. Kopi darat apa tuh jelasin? Ntar Kopi Gen Z nggak ada yang tahu loh. Oh ini Gen Z ya marketnya. Siapa tahu. Kopi darat tuh gini, kalau teman-teman punya komunitas pasti ada, kita ngumpul yuk hari Minggu. Nah itu kopi darat tuh, kayak anak-anak kalau motor. orang tua ngomongin kopdar. Anak-anak motor udah pasti tahu tuh, kopdar, kopi darat gitu. Anak kaskus tuh ngomongin. Anak kaskus tahu tuh gitu. Nah kita anak-anak Instagram ketemu namanya tuh Instamit. Nama Instamit pun dari Instagram. Dulu namanya Instawalk. Jadi dia Instagram tuh encourage jalan hunting bareng, pakai handphone. Gitu. Akhirnya lama-lama kok banyak yang ikutan Instawalk. Berapa bulan kemudian dia bikin lah Instamit, Worldwide Instamit. Itu buat sebelum ada Worldwide Instamit di Indonesia, Jakarta waktu itu inisiatornya setahu gue pertama kali Ernanda Putra. Dia bikin di Taman Mini. Karena gue ngelihat dia banget ya awal-awal main Instagram tuh yang fotonya beda lah nih, anjir nih keren banget nih orang pakai handphone doang, gue tahu gue waktu itu kan. Dia bikin Instamit di Taman Mini waktu itu. Gue daftar dan gue udah mau ikutan. Gue inget banget waktu itu hari Minggu atau Sabtu gitu, pokoknya hari libur gue. Siang kalau nggak salah, udah niat mau datang, udah siap-siap, pas mau berangkat hujan deras gede. Gue pikir nanti deh nunggu reda, rebahan, hilang, bangun-bangun 5:30 anjir kelewat dong nih. Terus gue lihat postingan mereka, waduh nyeselnya sampai sekarang gue nyesel. Sampai sekarang gue tahu gitu gue. Itu berapa orang ya waktu itu? Kalau nggak salah ingat ya kayak cuma 20-25 orang gitu. Masih kecil ya. Masih kecil, dan itu orang-orangnya sampai sekarang masih gue follow semua karena gue seneng banget ngeliat konten-konten mereka di Instamit Taman Mini itu gitu. Sampai akhirnya si Ernanda bikin lagi tuh yang di Bromo, yang akhirnya apa ya istilahnya, dulu belum ada istilah viral sih, pecah lah pokoknya, sampai Instagram notice, sampai di repost sama Instagram. Gua daftar juga, begitu hari gue tahu kan tanggalnya, berangkat Bromo ini, tiba-tiba di kantor ada outing, ketua panitianya gua, gak bisa dong, masa gua mesti tinggalin nih kantor, akhirnya gua nggak jadi ikut Bromo.
Begitu posting nih mereka semua di Bromo, anjing keren semua dan nyesel sampai sekarang. Anjir kenapa gue nggak ikut waktu itu. Akhirnya karena gue gregetan, gue bikin Instamit sendiri Yong. Jadi bikin sendiri di Ragunan waktu itu. Gue sampai bener-bener ngechat, dulu belum ada DM ya, gue komen ke Hernanda, bro Hernanda gue bikin Instamit nih di Ragunan datangnya, siap mas boy, apa semua tuh yang datang di Bromo semuanya gue chat untuk datang ke Ragunan. Ini lu yang jadi inisiator sendiri? Gue sendiri, gue bikin sendiri di Ragunan, gue ajak semua tuh dewa-dewanya lah istilahnya yang ada di Bromo itu gue chat, semuanya responnya bagus, siap mas boy, oke gue datang ini, semua respon datang. Pas sampai sana nggak ada yang datang, cuma 7 orang gue inget. 7 orang pun itu yang 3 gue istri gue anak gue. Yang 4 teman kantor depan gue, teman kantor. Oh gitu. Jadi yang dari anak-anak Instagram yang gue follow nggak ada yang datang. Dan gue ya udah pede aja kita foto bareng berempat gitu. Today kita bikin Instamit di Ragunan gitu, 7 orang udah datang gitu. Dari situ baru tuh komen-komen orang gitu. Wah tahu gitu gue ikut mas boy, lain kali bikin lagi dong. Jadi semangat. Akhirnya gue bikin lagi deh di mana datang kayak cuma 5 orang, 10 orang. Gitu. Lama-lama ya udah dari situ karena gue gatel Instamit sebenarnya. Kebiasaan jadinya. Biasanya ada tahunan kan ya Instamit? Ada Worldwide gitu. Instamit namanya itu dan itu yang dari Instagram udah selesai di 2019 kalau 2018 kayaknya. Jadi sekarang yang nerusin ya kita aja gitu dan itu kayaknya cuma beberapa kota di beberapa negara doang yang masih rutin. Jadi kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, luar negeri tuh ada Toronto masih, Barcelona masih, tapi ya nggak gede gitu. Kayak cuma dia meneruskan budaya Instagram aja nih. Instagramnya mah udah nggak peduli. Udah nggak peduli. Ya. Pertama kali WWIM tuh tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah. Oh awal-awal 2013. 2013 dan itu pun gue kayak ya masih kayak kita doang. Itu di mana? Gitu. Kalau gue dulu bikin WWIM pertama kali ikut-ikutan doang itu yang ke Bandung kalau nggak salah, Kawah apa sih namanya? Pokoknya di situ deh gue datang sana rame-rame. Ciwidey daerah situ. Kayak cuma berapa 15 orang sudah dan itu kita tidak berpikir bahwa Worldwide Instamit itu penting gitu. Begitu selang 6 bulan kemudian kan waktu itu setahun 2 kali. 6 bulan kemudian si Instagram posting gede-gedean tuh Worldwide Instamit tanggal sekian, tanggal sekian. Kita encourage semua kota di dunia untuk bikin Instamit di hari yang sama. Baru dari situ gue bikin. Kalian nggak tahu bahwa itu semua negara bikin? Tahu tapi nggak tahu bakalan segede itu, sepenting itulah istilahnya. Akhirnya kan setelah yang gue bikin di Kawah itu makin kesini makin sayang lah sama Instagram. Oh gue bikin Instamit kecil-kecilan setiap seminggu sekali gitu. Begitu ada Worldwide Instamit bikin yang gede lah sekalian gitu. Akhirnya gue punya ide kayak gue pengen di Jakarta bikin, cuma karena Jakarta kan ada 5 region ya, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat. Setiap region di Jakarta itu ada Instamit. Nanti jam 12, jam 1 siang atau jam 1 siang kita pindah ke Monas, tapi jangan kasih tahu peserta. Anak-anak langsung, wah anjir nih keren nih idenya, ayo gas deh gitu. Jadi gue taruh host di 5 tempat itu kayak ya ada di Taman Mini, Taman Menteng, Kota Tua, ada lagi di UI kalau nggak salah. Nah itu gue anak-anak kayak 5 atau 4 orang jadi tanggung jawab di situ lah gitu. Tahun berapa tuh? 2013. Oh 2013 itu. 2014 kalau nggak salah, 13-14 lah. Akhirnya di situ kita ada grup lain kan. Oke, ini nanti jam 12 bilang ke semua peserta kita stop Instamitnya, kita semua ke Monas, kita foto bareng di Monas gitu. Oke siap gitu. Wah anak-anak peserta kaget dong. Oke kita stop ya, kita semua harus ke Monas gitu. Kita ketemu sama Instamit yang dari tempat-tempat lain. Wah pada seneng datang semua ke Monas, foto bareng di Monas, nyampe ke Instagram. Kita di repost sama Instagram kaget karena Instamit sebelumnya terbesar itu 150 orang di Amerika salah satu kota deh. Itu Jakarta hampir 900 orang di Monas. Buset. Wow dia kebakaran jenggot tuh ini apa-apaan nih Jakarta banyak banget gitu loh istilahnya. Sampai dia udah nge-repost, besoknya dia email, dia mau kirim orang ke Jakarta untuk ketemu gua sama anak-anak di Jakarta. Dia kirim orang, yang dikirim tuh adalah si Eri namanya. Dia tuh community manager Asia, base-nya di Tokyo, Jepang. Seminggu setelah itu dia kirim orang si Eri itu ke Jakarta ketemu sama gua.
gue kenalin sama host-host lainnya, kita ngobrol apa, terus kayak napak tilas lah tempatnya nih. Ini Monas, kita foto bareng di sini, kita masuknya lewat sini. Nah ini tempat kita nongkrong kayak gitu-gitu. Seneng tuh dia. Sampai ngirim orang dari headquarter, gila loh. Soalnya dia nggak tahu market kita segede itu. Betul. Ya, awalnya ya. Orang dia masuk yang gue bilang sebelumnya rekor itu 150 orang. Itu dia heboh banget masukin ke New York Times, berita sana sini, 150 orang nih Instamit gitu. Di Jakarta 900, bingung dia, apalagi nih yang harus diselebrasikan, kirim orang, akhirnya dia kita interview segala macem. Kaget dia, maksudnya, oh nih Jakarta ternyata segede ini. Dari situ baru dikirim Instamit kit buat para host gitu, kirim kaos, kirim apa namanya power bank, stiker, merchandise ya. Karena yang mereka ngerasa kita sayang sama mereka gitu. Dan gua tuh ngelihatnya kayak kita nih ya Instagramers, mereka nyebutnya kita tuh believer dulu ya sebelum bisnis kayak sekarang. Iya. Jadi buat yang nggak tahu, Instagram dulu base-nya adalah foto. Betul. Base-nya foto. Mereka belum ada video dulu. Iya, ngegedein di foto. Makanya mereka membesarkan komunitas waktu itu. Betul. Gedenya lewat komunitas. Sebelum sekarang terlalu bisnis banget. Sangat gitu. bisnis sekali. Banyak yang jualan, banyak yang ini itu gitu. Semua lewat Instagram sekarang kan. Kalau dulu biasanya foto, kita ngeliat visual bagus tuh dulu belum Pinterest lah. Belum, ya betul. Setelah DeviantArt masuk ke Instagram. Baru, iya betul. Lihat Instagram, barulah sekarang mau lihat estetik baru ke Pinterest kan, betul. gitu. Instamit tuh kerjanya ngapain coba? Instamit tuh ya itu kayak kopi darat tadi, kita ketemuan. Ngapain? Pas ketemu ngapain? Ketemuan, ngumpul, foto. Hunting foto Keliling yang buat diposting. Buat diposting bareng-bareng. Dan pakai hashtag. Pakai hashtag khusus biasanya. Misalnya hari itu kita ada Instamit, ya udah bikin nama Instamitnya pun bebas gitu, kayak misalnya Instamit Minggu Pasar Senen misalnya gitu. Itu bikin hashtag, kita semuanya posting pakai hashtag itu. Jadi orang-orang yang mau lihat kegiatan hari itu tinggal klik hashtagnya aja. Gitu. Dulu masih efektif tuh ya hashtag. Sangat efektif. Sekarang ya bisa dibilang udah nggak efektif kadang, tapi gue salah satu orang yang masih menggunakan hashtag ya. Maksud gue karena kan gue ngebangun hashtag gara-gara Instagram tuh udah dari 2014 tuh. Sampai sekarang gue posting apapun pasti ada hashtag gara-gara Instagram. Dan itu udah 500 ribuan kayaknya yang pakai gitu. Lumayan lah. Iya. Gitu. Setelah itu baru berkembang terus setiap tahun ya WWIM ya setiap tahun pasti ada. Betul. Lu inisiatornya terus. Enggak selalu sih. Jadi akhirnya seluruh Indonesia. Tapi nggak bisa gua sendiri. Maksud gua kayak lu di kota lain ada nggak? Ada, siapa hostnya si ini? Oke siap. Kita saling kirim-kiriman poster. Semua posting bareng-bareng. Mas Nanda selalu ikut nggak? Nggak selalu. Tapi yang Monas itu dia ikut. Tapi dia ikut yang di Kota Tua. Pas ke Monasnya kayak dia cabut pulang. Tapi yang lain ikutan. Terus waktu itu ada yang lebih rame lagi yang di Bromo. Di Bromo tuh kayak cuma 53 orang gitu. Salah satunya ini setelah Nanda. Bromo sebelumnya ya? Iya, setelah Bromo Ernanda ada lagi Bromo Boy lagi, orang bilangnya gitu. Tahun berapa tuh? 2016 kalau nggak salah. 2016 atau 15 akhir gitu kan, tahun segitulah. Itu gue bikin bener-bener isinya 53 orang tuh dulu kayak ya ini loh, nih dedengkotnya Instagram tuh ada di situ semua. Jadi ya you name it lah. Dulu kayak ada Puan India nggak bisa ikut, Ernanda ada, Kinan Pierce dulu zaman-zamannya lagi naik ada, terus ada lagi Teddy Aditya sebelum jadi Instagramers dia. Terus ada Skinny Monkey, ada macam-macam, even Mas Alexander Sriwiono juga ada juga di situ. Jadi kayak benar-benar isinya tuh kalau orang-orang bilang wah nih Instamit Dewa nih, isinya orang-orang dedengkot semua lah istilahnya gitu. Tapi ya di satu sisi ada yang nyinyir juga ada gitu, karena kayak ini Instamitnya eksklusif, kita nggak bisa ikutan, kita nggak diajak nih. Iya, kenapa tuh se-eksklusif itu? Sebenarnya gue nggak bilang itu eksklusif ya, cuma gini, itu sebenarnya mimpi kecil gue kayak ngumpulin orang-orang ini di satu tempat yang sama. Nggak mesti Bromo sebenarnya, cuma pas kebenaran waktu itu kita brainstorming bareng-bareng mana ya kira-kira tempatnya yang wah banget tapi nggak susah untuk didatengin gitu. Akhirnya berembuk
Bengkerucut Bromo aja gitu. Nanti ada tim yang ngurusin kita nginep di mana, bayarnya per orang berapa gitu. Kita kolek kan itu udah jalan ke Bromo, kita kasih tahu dan gua ngajak, lo mau nggak? Gue mau bikin WWM bulan ini kita ke Bromo. Gue mau, semuanya mau. Yang udah oke kita jalan. Jakarta, gue kasih ke teman-teman yang di Jakarta. Ada juga, jadi gue nggak ninggalin ke Bromo terus di Jakarta nggak ada Insamit, enggak. WWM di Jakarta tetap ada, kota-kota lain pun tetap ada. Gitu. Nih Mas Nanda tuh Ernanda Putra ya, yang Ya, kalian Ernanda kenal Putra. sebagai founder Magna Talks. Yes betul. Yang Yang kalian kemarin rame tuh. Yang kalian hujat-hujat itu. Dulu dia salah satu inisiator Instagramer ya. Instagramers Instamit, juga. Ya. Instamit pun awalnya dia juga. Iya. Setelah itu Mas Boy yang meneruskan gitu. Nah, kenapa sih lu segitu ininya gitu sama Instamit, terus lu meneruskan di situ padahal lu punya pekerjaan yang settle gitu loh. Dan udah punya anak ya waktu itu ya? Udah punya anak. Kenapa tuh? Jadi apa ya, gue juga kayak kan lu meluangkan waktu juga ya? banget. Jadi gue dulu tuh zaman yang ngantor gini, seminggu itu Senin sampai Jumat ngantor. Gue ngonten tuh paling jam makan siang, jam istirahat sama pas pulang kantor. Sabtu gue bilangnya hari Instagram. Jadi Sabtu gue keluar rumah, gak ngantor dan gak di rumah, tapi gue hunting. Mau sendirian, mau berdua sama teman Instagram, mau rame-rame, mau bikin Instamit dadakan, itu di Sabtu. Minggu libur. Minggu gue gak buka Instagram, gue gak keluar, full buat anak istri di rumah. Senin ngantor lagi sampai Jumat. Gitu, dulu kebiasaannya tuh kayak gitu. Cuma kalau dibilang kenapa sebegitunya gak tahu ya, gue kayaknya ada apa ya, kecocokan sama Instagram tuh pas dari awal. Kayaknya foto lewat handphone tuh ya seru banget gitu, foto posting diapresiasi sama orang, orang nanya, terus gue nanya ngelihat foto orang keren nih, foto di mana, gue ikutin kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue punya hobi baru yang nggak kayak sebelumnya gitu. Paling dulu kan hobi gue pakai main game, main PS, terus beli mainan apa kayak gitu-gitu. Kalau ini tuh lebih yang kayak apa ya, ngasah skill komunikasi gue sama orang baru juga gitu. Dan gue orangnya tuh, gue sampai SMP orang introvert Yong. Oh gue Masa sih? Sumpah. Orang juga banyak yang nggak percaya. Gue dari kecil sampai SMP gue introvert. Bahkan SMP itu gue kalau dibilang orang kan, kalau ditanya lu masa-masa kuliah atau sekolah lu yang paling lu suka apa? Orang kan rata-rata SMP, SMA atau SD SMP gitu-gitu kan. Gue SMP mau gue ilangin kalau boleh gitu. Jadi gue suka coba zaman SD, SMA sama kuliah. SMP gue nggak suka banget. SMP tuh total bully gue. Diinjak orang gitu. SMP gue diem, apa-apa nurut, apa-apa ngalah kayak gitu-gitu. SD SMP di Jakarta lo? Semua sampai kuliah di Jakarta. Cuma SMP ini memang nggak tahu ya, mungkin lingkungannya kali ya, kayaknya nggak banget. Daerah mana gitu. sih? Daerah Kalibata SMP gue. SMA juga daerah situ? SMA Kemang. Bangka lah, kita bilangnya dulu pride-nya tuh Kemang gitu. SMA 60 tuh Kemang pokoknya. Terus nah SMP itu gue lumayan dibully, jadi anak yang dibully dan gue diem gitu, gue nggak ngelawan. Makanya begitu gue udah lulus SMP, di SMA gue janji sama diri gue sendiri, gue nggak mau kayak begini. Gue mesti berubah. Makanya begitu SMA kan teman-teman baru semua kan. Paling yang dari SMP gue bisa dihitung jari kayak, karena tuh waktu itu SMA-nya negeri dan nggak banyak orang masuk ke SMA itu. Yang masuk dari SMP gue ya bisa paling 10-12 orang lah, salah satunya gue. Begitu masuk SMA, kenal orang baru, gue mulai berani ngomong. Ketemu temen yang satu hobi apa, gue belajar main gitar, gue belajar main bola, gue belajar ngeband di situ segala macam tuh di SMA. Bandel-bandelnya SMA tuh gue ikutin, karena dulu nggak tahu ya, mungkin yang seumuran gue tahu nih, dulu SMA tuh pilihannya cuma lo jadi rohis yang agama banget nih, yang apa, alim banget, anak bola, anak musik, anak basket atau narkoba. Itu pilihannya. Pasti lu salah itu gitu. Salah satu dari itu. Kalau lu misalnya gue kayaknya enggak, gue diem, berarti lu anak yang masuk rohis nih, anak yang diem-diem yang agama banget gitu. Atau enggak, gue diem banget, narkoba, pasti kayak gitu. Pasti tuh pilihannya kalau enggak yang antara itu deh gitu. Enggak mungkin lu enggak salah satunya tuh, enggak mungkin gitu.
Dan gue ya itu, gue ngambil kayak anak gue ngeband juga, main bola juga, terus nongkrong ada punya tongkrongan sendiri. Dari situ yang ini gue nyaman banget nih, SMA gue seneng banget, temen-temennya semua solid apa segala macem. Bahkan gue lulus SMA, kuliahnya udah beda-beda, kayak ngerasa kehilangan. Wah anjir, untungnya teman-teman masih ngumpul sampai sekarang tuh, masih ada grup SMA yang bodor-bodornya tuh masih ada gitu. Jadi yang ya ini yang bikin hidup gue berubah tuh ya teman-teman dari SMA. Lah sebenarnya. Gitu. SMP dibulinya kayak gimana? Dibulinya tuh kayak apa ya? Verbal atau kekerasan? Kekerasan alhamdulillah enggak. Verbal iya nggak ditemenin, nggak diajak. Karena gue dulu dari SD tuh gue di nickname gue bule, paling putih sendiri lah istilahnya, panggilnya bule gitu. Dan gue kayak dianggap berbeda sama mereka gitu, nggak diajak main, nggak dibilang banci lah atau apa, terus permen karet di rambut, upil di kerah kayak gitu tuh sering banget gitu yang sama yang bandel-bandelnya. Terus lu gitu. pendiam dan gitu. gue nggak ngelawan gitu. Ya udah gitu. Sampai gue di rumah sampai nyokap, nih upil kamu ngupil ngeser sini enggak tadi si ini gitu. Lawan dong ngomong, diem gitu. Gue ngadu sama bokap tambah marah. Kenapa nggak lu lawan gitu. Iya. Situ tuh makanya pas SMA apa yang bokap bilang gue turutin. Kayak misalnya gue SMP tuh bener-bener mencoba blending ngerokok gitu, misalnya coba ngerokok batuk nggak kena lagi, gue nggak ngerokok, udah nggak ngerokok cupu. Dulu SMP tuh kayak gitu kan, udah lu nggak ngerokok lu cupu lah, kita nggak temenin gitu. Makanya gue bilang sama bokap gue kan ngerokok, boy mau ngerokok boleh nggak gitu, jangan SMP tar lah SMA gitu. Oke, seneng tuh gue, oke SMA gue boleh ngerokok. Begitu SMA udah naik SMA, lulus SMA nih, ketemu sama teman-teman gue yang tadi happy segala, mereka nggak ada yang ngerokok. Bokap gue nagih langsung, kan udah SMA nih deh, jadi ngerokok nggak gitu? Nggak deh kayaknya nggak ada yang ngerokok. Kasih tuh rokok, nih ngerokok, gitu, cobain, siapa tahu bisa. Gitu sama bokap gue digituin. Gue ngerokok, batuk sama kayak waktu zaman SMP. Wah batuk nggak enak gitu. Udah kan nggak enak, nggak bisa. Udah nggak usah ngerokok gitu. Ya udah nggak ngerokok gue sejak saat itu gitu. Meskipun sekarang gue kalau ada rokok, misalnya lagi ketemu klien apa bisa ngerokok, cuma kan nggak masuk ke sini. Cuma kayak ala-ala doang gitu, kayak cuma social smoker betul, kayak gitu. Jadi yang ya udah nggak ngerokok, jadi bukan perokok gitu sampai sekarang. Kita balik lagi ke Instagram. Sering ada WHP kan ya? Weekend hashtag project. Lu banyak banget nih, bener-bener konsisten bikin apa di Instagram gitu, termasuk WHP ini. Gitu. Ini tuh apa? Coba jelasin. WHP itu sebenarnya inisiasinya dari Instagram. Jadi dia dulu setiap minggu itu pasti pokoknya gue tuh kita lah teman-teman Instagramers juga pasti nungguin tuh setiap Sabtu sore, Sabtu malam lah di sini berarti jam 8:30 malam tuh biasanya jam 9 malam. Instagram pasti posting WHP atau minggu malam kalau nggak salah. WHP tuh weekend hashtag project. Dia posting satu tema yang harus kita ikutin posting. Nah besoknya diumumin pemenangnya lah, foto terbaik di repost sama Instagram. Rewardnya tuh di repost sama Instagram. Means kalau lo di repost sama Instagram, engagement lo gila-gilaan tuh. Followers banyak. WHP itu aslinya dari Instagram. Dari Instagram, aslinya dari Instagram. Setiap minggu. Sampai akhirnya ya udah mereka udah switch ke bisnis, WHP udah nggak ada lagi, sampai gue tanyain, sampai gue izin Yong. Ini WHP lo udah nggak ada, orang masih banyak nungguin, gue izin gue bikin buat yang Indonesia ya, gue bilang gitu. Jadi gue bikin WHP tema _ID, means ID itu Indonesia. Gitu. Diizinin sama dia, udah silahkan. Karena cuma buat for the sake kita ada kesibukan setiap minggu gitu, dan anak-anak masih bisa ngasah skill fotonya mereka gitu. Makanya gue bilang di WHP kan kalau lo lihat ininya, ya biar kita masih tetap diasah lah skill fotografi, biar foto-foto lo yang ngumpet di stok tuh kepake gitu, ngikutin tema yang kita kasih gitu. Gue bahkan WHP kalau teman-teman ada yang notice, gue hilang setahun kemarin tuh, 2023 sampai 2024. Kenapa tuh? Pemicunya apa gue lupa, cuma kayaknya waktu itu gue lagi sibuk apa terus udah males kan kalau diturutin lama males ya. Males terus. Males tuh udah terus akhirnya diam hilang setahun. Sampai ada temen tuh followers ngechat, Om Boy WHP udah nggak ada lagi atau emang gue yang ketinggalan, dia bilang gitu. Gue bilang iya emang udah nggak ada gitu, nanti tapi bukan udah nggak ada berhenti, gue bakal terusin lagi tapi nanti deh tunggu, gue bilangnya temanya kehabisan, gue bilang gitu. Padahal emang gue nya malas waktu itu.
Sampai akhirnya kayak bulan lalu deh gue posting lagi WHP, anjir tuh rame banget komen, alhamdulillah balik lagi. Anak-anak tuh seneng ada ngikutin WHP meskipun nggak ada hadiahnya, Yong. Nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiah. Ini tuh bukan lomba sebenarnya, cuma feature bukan lomba, aja. Cuma kayak ini gue kayak kasih challenge ke orang-orang, followers gue lah istilahnya. Nanti yang kepilih 9 foto terpilih gue fitur di Boy lagi. Jadi 9 foto terpilih, si Anu, selamat ya kalian terpilih gini-gini. Seneng, tapi nggak ada hadiahnya gitu. Bahkan tahun-tahun sebelumnya ada brand yang tap in ke WHP ada gitu. Jadi gue lebih seneng kan, misalnya kayak ada dari waktu itu jam tangan, hadiahnya jam tangan, ya nggak apa-apa, ayo. Jadi anak-anak seneng kan, gue menang dapat hadiah juga, dapat jam tangan, lumayan kan gitu. Tapi meskipun nggak ada hadiahnya, nggak ada brand masuk, gue tetap jalanin karena for the sake of yaitu ini foto harus tetap jalan gitu. Sekarang kan udah apa-apa reels, apa-apa video, apa-apa FYP gitu. Yang fokus ke orang-orang posting foto tuh udah jarang. Apalagi banyak konten kreator posting foto udah nggak relevan sekarang, nggak bakal naikin. Banyak banget tuh yang kayak gitu. Gue mah bodo amat, foto gue posting. Dan anak-anak tuh masih yang oh iya deh gue juga deh gitu. Adanya WHP ini biar pada jalan aja gitu. Fotonya biar tetap jalan terus gitu. Iya. Dan gue sebenarnya pusing mikirin tema nih minggu depan apa ya. Malah sebenarnya kan harusnya seminggu sekali. Ini sekarang gue longgarin deh 2 minggu sekali. Atau gitu. lempar aja ke floor tema apa? Pernah waktu dulu 2 tahun lalu zaman-zamannya pandemi tuh. Karena gue bingung temanya apa, gue share temanya apa ya, di komen tuh banyak ada yang gue pakai. Gitu. Cuma kayak sekarang kayak gue udah ngumpulin banyak tema nih, jadi gue habisin dulu deh, nanti kalau kehabisan tema baru gue lempar ke teman-teman gitu. Dan gue sekarang kayak mencoba temanya pakai bahasa Indonesia kali ya, biar Indonesia banget dan terdengarnya gampang gitu. Kayak kemarin gue bikin WHP orang lewat, mungkin terdengarnya apaan sih gitu, cuma banyak yang ikutan. Orang lewat mah gampang gitu. Iya. Foto orang lewat, siapa yang nggak punya foto orang lewat? Bener. Iya kan? Bener. Cuma tinggal gua aja nanti milih mana yang paling unik, paling bagus, paling unik, paling beda, paling effort misalnya gitu. Sih. Nah itu waktunya gila sih lo. Waktu zaman lu kerja kan, gue kebayang. Wah zaman kerja sih. Senin Gue aja sampai nggak kebayang. Senin sampai Jumat terus lu harus ngurusin ini, ngurusin ini, gila sih. Sebenarnya orang-orang kan ngelihatnya ya udah postingannya apa, walau waktunya ngaturnya kayak keren banget Mas Boy segala macam. Di luar itu kan gue diomelin bos juga, diomelin istri juga. Ya banyak lah, struggle itu banyak. Gue sampai bener-bener dipanggil ke jadi ada supervisor, ada bos gedenya lah. Sampai dipanggil, bener-bener nih. Ya gue miss sih, maksudnya ada beberapa kerjaan yang bos gue dulu orangnya tuh baik banget, santai banget. Dia cuma kayak yang penting kerjaan lu beres, terserah deh lu mau Instagram setiap hari. Dia tahu tuh ya. Akhirnya tahu. Tadinya nggak ada yang tahu, yang kayak ya udah gara-gara namanya kedengeran di mana-mana kayak nih lu nih gitu, keren banget lu apa-apa. Jadi tahu gitu. Yang bahkan ada dulu satu momen kita lagi makan siang, lunch bareng satu tim, ada tamu dari kantor lain misalnya gitu. Kita makan di salah satu mall menuju ke restorannya. Di satu mall itu kita lagi jalan, terus ada dari depan tuh cewek 2 gitu. Mas Boy gitu, boleh foto bareng nggak gitu? Oh iya boleh gitu. Gue bingung kan, teman-teman gue satu divisi itu ngeliatin, anjing ngapain lu foto sama temen gue ya? Siapa dia? Anjir gitu. Terus foto ya makasih, terus udah jalan nih. Terus gue dilihatin sama semua orang, termasuk bos-bos gedenya gitu. Lu siapa orang foto sama lu? Gue ketawa-ketawa aja. Terus gini, terus teman gue yang satu lagi nge-spill ngomong, nih mbak dia fotonya ini nih, makanya followersnya banyak gitu. Oh followersnya banyak banget lagi gini. Udah dari situ nggak bisa bebas gitu. Makanya setiap kayak gue misalnya, gue zaman kantor tuh banyak banget nolakin job Instagram Yong. Kayak lu yang terlebih yang keluar negeri ya, kayak misalnya sekarang dihubungin sama brand, Mas Boy kita mau ngajak ke Turki misalnya atau apa minggu depan. Anjir nggak mungkin dong gue izin sekarang buat minggu depan. Kantor kan one month notice nih kalau lo mau cuti. Itu pun kalau cuti lu masih ada ya nggak sih? Gak bisa tuh, gue udah pasti tolak di depan. Sorry mbak nggak bisa gitu, aku ngantor gini-gini gitu. Banyak banget, ada yang yang pedih lagi ke USA. Waduh. Anjir tuh yang ini kita urusin besok langsung ngurus visa apa, kalau udah approve minggu depan berangkat. Gue yang udah sampai oke, gue izin boleh kali ya gitu.
berapa lama Kak gitu, 20 hari, selesai nggak bisa. American Dream tuh. Iya, Aduh. makanya udahlah gitu. Udah kayak gitu-gitu. Akhirnya gua kalau ngambil job zaman yang kantor, cuma yang weekend. Kayak gue bela-belain Jumat malam selesai ngantor, gue terbang ke Jogja misalnya, Minggu malam gue pulang, Sabtu pagi ngantor. Ya itu kan waktunya banyak banget, gila. Istri lu apa nggak ngomel? Ya, kalau dulu awal-awal ngomel, cuma kan kalau udah undang kayak gitu kan ada uang dapurnya, dia ngerti. Gue dulu awal-awal gue mau Instamit, anjir ngapain sih Instamit nggak ada duitnya, bini gue marah-marah. Bener. Sekarang kalau misalnya ada jadwal Instamit sama brand atau apa gini, ya berangkat udah jam segini nggak Instamit. Iya. Dia mah asal dapur ngebul mah izinin pasti. Nah, proses pergumulan lu keluar dari kantor itu gimana prosesnya tuh? Lu kira-kira oh ternyata ini udah waktunya nih ini tuh udah bisa menggantikan uang yang yang settle itu. Gue sering bilang sama teman-teman yang ya podcast lainnya segala macam. Gue mikir untuk resign itu 2 tahun lamanya. Jadi gue resign 2018. Dari 2016 gue udah mikir resign, udah yang kayak anjir gue resign enggak tuh 2 tahun. Sampai gue tanya ke semua orang, istri gue, nyokap gue, almarhum nyokap waktu itu, bos kecil gue, bos gede gue, yang punya kantor segala macam, gue tanyain gue kira-kira kalau gue resign, gue gini gimana gitu. Akhirnya sampai ya mengkerucut lah, semua orang support apa segala macam. 2018 tuh momennya gue kayak, gue bilang sama bos gue, Mbak, gue mau resign gitu, 1 bulan one man notice kan. Jadi gue apply sekarang, bulan depan gue cabut gitu, diizinin sama dia. Udah nggak apa-apa, yang penting 1 bulan sebelum lu resign, make sure kerjaannya beres, ya, handle ke orang yang barunya beres, nggak ada kendala apa segala macam. Pun kalau lu udah nggak di kantor ini, kita butuh apa-apa, please standby gitu, aman mbak gitu, udah lancar. Dan gue pas resign, gue bener-bener mikir gini, anjir gue ngapain ya, duit gue dari mana ya, gue pikir gitu. Akhirnya gue ya udah pelan-pelan gue bangun lagi tuh si gara-gara underscore IG, akun gara-gara Instagram. Gue nge-repost profil teman-teman Instagramer satu lama-lama gue pikir, terus gue ini sesudah resign apa sebelum? Sesudah resign. Oh sesudah resign. Jadi sebelum resign gue cuma bikin plan. Cuma pas udah resign kayak yang dek gitu, anjir gue nggak ngantor nih, ngapain ya gitu. Ntar gue sampai gaji ya gitu. Jadi akhirnya ya udah gue hidupin lagi gara-gara IG. Di luar itu gue tetap pergi keluar kota, ada panggilan brand apa segala macam tetap gue jalanin. Cuma kan nggak melulu setiap minggu ada yang manggil kan. Ini misalnya, udah verify belum waktu itu? Belum. Gue itu anjir gue lupa lagi bulannya. Kayak gue resign bulan Agustus, September atau Oktober tuh verify. Gitu. Jadi akhirnya gue jalanin sendiri tuh gara-gara IG. Lama-lama gue pikir, aduh gue kalau sendirian kayak keteteran deh. Akhirnya gue ngajak tim, waktu itu 1 orang, 2 orang, akhirnya sekarang berempat. Gue mau fokus nih di sini, kita serius yuk, ayo gitu. Yaudah kita makan apa aja nih, kita yang buat kerjaan kita apa aja, kayak manajemen, bikin project, Instamit segala macem. Kita bikin portofolio bagus, sampai akhirnya momennya itu 2019 kita tour 13 kota. Lu bayangin, gue waktu itu kasih proposal ke beberapa brand, tour keliling Indonesia. Orang tuh tour kan band ya, nyanyi, stand up mungkin ya kan. Instagram, ngapain Instagramer? Tour tuh lu mau ngapain? Brand kan nanya, ngapain lu tour gitu, foto-foto doang gitu. Jadi gue bilang ya udah gue bikin Instamit, nanti di setiap kota itu gue ajak anak-anak Instagramers untuk hunting bareng, terus ada workshop. Brand lu di sini, tap innya di sini. Oh iya, akhirnya waktu itu jalan 13 kota. Tahun berapa nih? 2019. Awal tahun. Iya, beberapa bulan awal tahun lah setelah gue resign. Gue kepikiran ide itu, gue bikin sama teman-teman nih tim yang baru itu. Ya udah kasih proposal ke beberapa brand, nyangkut waktu itu sama Home Credit. Nah, jadi dia pas banget dia ada roadshow juga ke beberapa kota. Terus kita kawin ini kotanya mana yang ini yang cocok. Oh ya udah ini. Nah dia roadshow-nya itu kan kalau Home Credit di mall, dari mall ke mall. Jadi di kota ini, di mall ini acaranya. Terus untuk yang acara gua, untuk nge-boosting acara di mall itu, gue bikin di komunitas, di kafe, jadi bukan di mallnya gitu. Jadi di
situ perkenalan brand ini adalah ini, Home Credit adalah ini gitu. Jadi besok ada acara di mall ini, silakan datang kayak gitu-gitulah. Lumayan di 13 kota. Dan itu 13 kota ada 3 kota yang gua gergetan banget, kota kecil. Sampai dari brandnya mikir emang ada yang datang. Kota mana? Kediri, Tulung Agung, Tuban. Lu bahkan denger 3 nama itu kayak apaan nih, kota di mana nih gitu. Soalnya kalau lu tur ke kota yang Surabaya, Semarang umum kan gitu, udah pasti banyak yang datang. 3 kota ini nih gue men-challenge diri gue sendiri sama tim. Karena 3 kota ini paling berisik, Yong. Kesini dong, ke Kediri dong, gitu. Ke Tegal dong, ke ini Tuban tuh hasil dong. Research juga, iya, 13 kota ini. Hasil riset, kalau 13 kota, tadinya 10 kota. Gue tambahin 3 kota. Terus si brandnya, lo yakin ada yang datang? Yakin gue, karena ini paling berisik gitu. Oke, jalanin. Meskipun dia nggak ada roadshow yang 3 kota itu nih, jadi cuma 10 kota doang si brand, 3 kota ini plus buat gue doang gitu. Datang 3 kota itu 5 peserta terbanyak. Jadi Jakarta, nomor 2 tuh Surabaya kalau nggak salah, Kediri, Tulung Agung, Tuban. Even kayak Medan, Bali itu di bawah-bawah. Jumlah pesertanya ya. Berapa? Oh berapanya gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah setiap kota tuh di atas 60. Means itu banyak. Yang paling banyak? Paling banyak Jakarta tetap. Jakarta paling banyak. Terus Surabaya juga banyak. Justru yang paling kecil waktu itu anehnya adalah Bali. Bali itu cuma 12 orang ya. Anjir lu kalau denger nama Bali, ois gokil Bali gitu. 12 orang. Banyak orang kreatif. 12 orang. Aduh itu gua gimana nih kena nih sama brandnya. Cuma untungnya ya sama-sama ngerti lah kenapa alasannya 12. Gue riset cari ternyata di hari itu banyak event musik, terus ada artman atau apalah kayak gitu-gitu deh. Jadi orang kepecah nih. Iya. Akhirnya untungnya tapi dari 12 orang itu yang paling aktif di Bali sebenarnya karena yang datang markom dari hotel, manajer restoran. Wah, jadi daging mereka datang tuh seneng banget datang sama orang. Acara selesai jam 5 sore sampai jam 9. Ngobrol, ngopi. Mas Boy, kita kalau ini. Karena jadi, kecil jadi lebih intimate. Betul, dan orang brandnya kan ada juga terus ngikutin sampai selesai kan. Mereka seneng, yang kayak gini nih justru nih peserta yang oke gitu. Mereka antusias gitu-gitu nanya. Ya untungnya kayak gitu ya. Jadi yang datang beneran serius mau belajar gitu. Gokil. 13 kota. Iya. Ada brand yang mau lagi gitu. Silakan tap in. Silakan tap in gitu. Tapi restu dari rumah juga pas cabut dari kantor aman. Oke banget. Berarti itu ya, duitnya udah bisa menggantikan. Itu dulu. Yang penting dapur kebul itu. Iya, duitnya udah bisa menggantikan itu dulu. Orang gue 2019 itu yang berasa udah kayak Silon Seven anjir. Jadi gue dari kota ini landing Jakarta nggak pulang, bener-bener landing. Misalnya landing jam 3 sore, gue ada flight jam 9, stay di bandara. Gokil. Langsung jalan lagi kota lain, sampai segitunya. Iya. Gila sih itu. Gue bilang 2019 itu tahun gue banget itu. Gila sih itu. Iya. Berarti lu punya akses ke Instagram ya sebenarnya? Dulu, sekarang enggak. Sampai tahun berapa? Sampai 2000, pokoknya sampai Instagram udah jualan lah istilahnya, udah bisnis banget. Community manajernya udah hilang pokoknya. Udah, ya itu 2017. Kita waktu itu sampai sebelum ada Black Lives Matters, orang hitam semua posting, kita udah posting duluan 2017. Hashtag RIP Community First. Karena kita kecewa, marah, sedih. Pokoknya kita nggak, ya gara-gara ya itu Instagram menghilangkan community. Semua community manager seluruh dunia dipecat atau dipindahin divisinya. Misalnya lu tadinya community manager Eropa, lu jadi masuk ke promotion deh, ganti promotion, ganti divisi gitu. Iya. Ya kita marah semua, seluruh dunia tuh Instagramersnya kecewa. Kita posting hitam doang, terus pakai hashtag, nggak pakai caption, cuma hashtag community first, RIP community first. Dan mereka tahu kalau kita marah. Seminggu setelah itu kirim orang lagi ke Jakarta, yang dikirim tuh yang orang-orang langitnya. Jadi kayak 6-7 orang duduk, kita dinner bareng, dikumpulin nih ya Instagramers yang di Jakarta, ditanya, kalian kenapa marah, kalian kenapa kecewa? Ya marah lah gitu. Ini community manager yang jadi penyambung lu sama gue, ini community manager. Kenapa lu pecat dan kenapa dihilangkan?
lu notice nggak sih lu gede gara-gara kita, gara-gara community gitu. Iya. Ya kita notice, tapi kan kita udah bilang 5 tahun lalu, dan gue ingat banget mereka pengen 5 tahun ke depan kita akan switch ke bisnis apa. Ya, sebelum dia beli Facebook ya? Ya. Dan udah kejadian, dan memang kayak ya waktu itu akan datang gitu. Nah ini udah waktunya datang, ya gue tetap kecewa, emang kenapa gitu. Ya udah, jadi udah ya jalan tengahnya ya community boleh tetap jalan, tapi ya mungkin kita nggak terlalu support, tapi bisnis kita tetap jalanin gitu. Ya udah, jadi kayak sendiri-sendiri aja. Oh. Tapi dia nggak ngelarang, dia tetap mantau gitu. Itu dibeli Facebook kapan ya? Tahun lupa gue, 2016 kalau nggak salah, 16 atau 17. Oh itu setelah dibeli Facebook mulai geser gitu ya? Nyari duit istilahnya. Iya. Mulai ada ads, mulai ada macam-macam lah. Cuma memang ya growing. Kalau lu lihat sekarang Instagram sekarang sama dulu fiturnya jauh banget kan gitu. Usernya juga makin banyak. Betul. Kayak lu ada ya macam-macam, dulu nggak bisa live, sekarang bisa live, ada DM, ada video bahkan. Iya, kita harus mengerti lah bahwa dia juga harus progresif kan. Iya, dan kita harus adaptasi. Iya benar. Nggak bisa lu yang gue dulu awal-awal muncul Reels, orang-orang kan bilang anjir nih ngikutin TikTok. Gue nggak mau pakai Reels. Gue apaan sih nih lu ngikutin, cuma lama-lama gue kalau nggak posting Reels gue ketinggalan nih. Ya udahlah mau nggak mau. Mesti relevan juga ya. Iya. Jangan kan itu Instastory lah awal-awal ya. Nah kan? Instastory juga kayak Snapchat. Ceritanya juga, nah lu taunya kayak Snapchat kan? Ada cerita di balik itu yang gue ngerasa bersalah banget sama satu platform ini. Jadi dulu dia datang, dia survei, dia kirim 5 orang, dia ngundang gue dinner, gue tanya lu ngapain ke Jakarta gitu, kita mau survei apa gitu. Jadi teman-teman ini 5 orang. Ini tahun berapa? 2016. Jadi 5 orang dari Instagram headquarter dikirim ke Jakarta untuk survei ke random people, Yong. Random people kayak lu datang ke tukang ojek, ke CEO, ke karyawan, apa macam-macam. Yang disurvei apa? Lu di handphone lu ada 3 sosmed apa aja. Semua orang jawabnya Facebook, pet, Instagram. Instagram, pet, Twitter. Apa, pet, apa. Ada petnya terus. Pas hari terakhir, dia panggil gue lagi. Boy, kita mau tanya, pet itu apa? Kata dia gitu. Pet kan dari luar. Pet itu apa? Dia bilang. Pet tuh gini sosmed. Lu pakai. Semua orang kok pada pakai? Ya iyalah, seru soalnya, gue bilang gitu. Soalnya kita kalau nongkrong ketemuan gini, kita update-nya di pet. Ya kan pasti dulu gitu kan. Sama siapa, di mana, kayak gitu-gitu. Oh nggak di Instagram, Boy? Enggak. Kenapa nggak diposting di Instagram? Kata dia gitu. Gue kalau posting Instagram harus yang fotonya bagus, gue edit dulu baru Instagram. Kalau nongkrong begini, apalagi malam, kamera jelek kalau malam gitu. Ya di pet semua, ngangguk. Oke gitu. Pulanglah ke negaranya. 2 minggu, seminggu kemudian dikirim email, link beta buat Instastories. Boy cobain, ini namanya Instastories. Jadi nanti lo kalau nongkrong, kalau ngumpul apa, postingnya di Instastories. Tapi zaman itu ada Snapchat gak? Ada, makanya orang semuanya bilang begitu Instastories muncul, ini ngikutin Snapchat. Padahal base idenya adalah pet. Cuma dia survei cuma dia bikin kayak Snapchat bentuknya. Iya. Sekarang Snapchat masih ada. Iya. Jadi orang kayak ya udah aja kalau update apa-apa di Instastories gitu. Makanya sekarang di Instastories apa juga ada lagi, lokasi, time, nama, tag, apa semua bisa. Bener. Seperti apa yang kita lakukan di pet waktu itu. Iya. Sedangkan Snapchat enggak. Tapi yang enggak ada tuh timeline-nya. Di pet tuh timeline kan. Nah iya benar, itu mungkin. Cuma kan orang nggak terlalu mikir timeline. Orang tuh kalau pakai pet paling apa, lokasi sama siapa. Gue lagi sama siapa, di mana. Iya udah itu doang. Ini buat yang nggak tahu pet ya. Anak zaman sekarang pet udah nggak ada ya. Anak zaman sekarang nggak tahu pet. Pet itu sosial media juga, cuma terbatas 500 orang. Iya maksimal 500. Maksimal 500 orang. Jadi kalau lu mau nambah orang, ya lu harus keluarin. Harus dihilangin dulu. Gantinya siapa ya? Ini benar-benar close friend lah. Benar-benar close friend. Nah itu awal-awal close friend itu tuh. Iya benar. Jadi pet itu ya kita posting foto, terus location paling sering tuh. Paling sering. Check in di mana, di bandara, with siapa, gitu-gitu. Gokil sih. Iya itu awalnya begitu memang. Hingga akhirnya Instagram berkembang, pet mati. Pet selesai. Iya. Mudah-mudahan bukan gara-gara itu ya. Kalau gara-gara itu ya lu tersangkanya. Nah dari platform foto ke video, gimana lu relevannya waktu itu? Kalau video yang awal kan cuma 30 detik nih ya kalau lo notice ya, bukan Reels dulu tuh. Dulu bukan Reels, bukan Instastories, tapi video di feed
feed 30 detik. Dan cuma 30 detik. Lalu dia berubah jadi IGTV. IGTV berubah lagi jadi Reels. Ya betul. Dulu awal-awal yang 30 detik itu gue nggak terlalu video anaknya sebenarnya dulu ya. Jadi ya udah kita ngikut-ngikut aja posting video. Karena dulu tuh komplainnya orang adalah lu kalau posting video lama ke uploadnya, terus ngambil kuota lah segala macem gitu kan. Jadi nggak terlalu banyak posting video. Cuma gue inget banget dulu pas lagi WWIM 10 apa 11 di Pelabuhan Sunda Kelapa, itu anak-anak Indofitgram kalau lo tahu sekarang, itu bibit-bibitnya munculnya di WWIM itu. Jadi Bena Kribo, Chandra Liao, siapa lagi ya? Lupa gue. Pokoknya semua tuh ada di situ. Mereka datang dan mereka izin, Mas Boy kita mau bikin community Indofitgram namanya gitu. Jadi semua kan sekarang Instagram udah ada video, kita mau fokus di video tapi di Instagram gitu. Oh iya gas siap gitu. Wah Indofitgram udah kayak apa sekarang? Naik ya. Gila. Cuma salut sih gue, maksud gue orang-orang ini awal-awalnya tuh si Bena, si Chandra Liao semuanya datang Insummit juga gitu. Maka ya mereka ngelihat kita lah gitu. Kita Instagramers juga. Gokil ya Mas Boy ini. Kredibilitasnya tidak diragukan. Enggak juga dong. Tidak diragukan, men. Itulah makanya. Tapi dari akses itu gue ngomong ke gara-gara Instagram nih. Ya. Bukan secara hashtag ya. Ya. Dari gara-gara Instagram lu dapat apa aja? Gara-gara Instagram pada umumnya ya. Gara-gara Instagram gue dapat banyak. Banyak tuh dalam artian gini, gue dapat banyak koneksi, banyak temen, banyak kerjaan dari gara-gara Instagram, banyak skill, banyak ilmu, banyak deh gara-gara Instagram. Kayak gue ngerasain keluar negeri naik pesawat business class VVIP. Wow. Itu gara-gara Instagram. Kemana nih? Waktu itu ke Qatar. Acara apa? Jadi Qatar tuh punya pesawat baru, Qatar Airlines ya. Qatar Airways apa Airlines sih lupa gue. Pokoknya Qatar Airlines itu punya pesawat baru, dia launching di Doha, Qatar, yang diundang influencer dari seluruh dunia. Tapi perwakilan kayak Eropa 2, Asia cuma berapa gitu-gitu. Nah waktu itu kenapa bisa gue kepilih? Gue waktu itu followersnya baru, I don't know, 30-20 ribu gitu. Tahun berapa ini? 2015 kalau nggak salah, 15-14. Dan gue masih ngantor waktu itu. Jadi dihubungin lah sama Qatar Airlines yang di Indonesia. Halo Mas Boy gitu, kami dari Qatar Airlines Indonesia mau ngundang Mas Boy ke Doha gini-gini, bisa nggak gitu? Terus gue bilang, ini beneran Mbak gitu. Iya beneran. Penipuan bukan? Iya, ini beneran kenapa saya gitu? Karena di otak gue masih ada Hernanda Putra, masih ada siapa gitu yang followersnya ratusan ribu, kenapa gue gitu? Maaf Mbak, boleh tanya nggak kenapa saya yang dipilih ya? Aduh Mas, kita nggak tahu, itu soalnya langsung dari headquarter di Doha. Nanti pas Mas Boy di Doha, boleh tanya langsung ke mereka. Aku cuma nyampein ini, Mas Boy bisa apa enggak? Oh ya, untuk sekarang aku bilang bisa dulu ya Mbak, tapi aku cek dulu nih jadwal, soalnya aku ngantor. Oh ya silakan Mas Boy, kita tunggu besok dah. Gue izin tuh sama kantor, gue bilang mau langsung bos gedenya, Pak, gue dapat panggilan kerjaan gini, tapi berangkatnya minggu depan. Boleh apa enggak gitu? Terus dia bilang gini, syarat gue sama kayak yang lain, yang penting kerjaan lu beres sebelum lu pergi lu standby, gue izinin. Dan satu lagi, lu kalau punya duit, ngumpulin duit mau keluar negeri, nggak mungkin lu pilih Qatar katanya gitu. Pasti kan orang-orang ngumpulin duit pilihnya apa, Jepang, Eropa gitu-gitu kan. Nih Qatar nih jarang Boy, lu ambil mendingan. Cuma tanggung jawab lu jangan lupa. Wise banget. Iya, gue bilang oke, siap bang, gue bilang gitu kan. Dah, gue approve, besoknya gue kabarin Qatar gue bisa. Udah diurusin visa lah apa segala macem, surat-surat, berangkatlah gue ke Qatar. Gue masih mencari tahu kenapa gue yang dipilih gitu. Akhirnya gue ketemu sama yang perwakilan di Doha nih, hari pertama belum acara, kita ngumpul. Di situ dari Asia cuma Indonesia, gue dari Singapura, dari India, pokoknya perwakilan setiap benua satu, bukan setiap negara, setiap benua itu satu. Asia, Indonesia sama Singapura. Ada yang dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika. 5 orang tuh, Instagramers, tapi dia udah nyebutnya Instagramers. Bukan fotografer, bukan apa. Gue tanya nih sama orang yang ngajak kita di sana, kenapa gue dipilih gitu? Gini Mas Boy, basically I don't know you gitu. Kan anjir ya. Cuma karena gue tugasnya adalah mengundang Instagramers, terus seleb tweet misalnya, atau YouTuber atau apa, itu satu orang satu dari setiap benua. Instagramers
daripada gue pusing segini banyaknya dan followersnya banyak-banyak semuanya keren-keren, gue email ke Instagram langsung. Tolong kasih satu nama dari setiap benua untuk gue undang ke acara ini. Instagram rekomen nama Boy Lagi dari Asia. Jadi gue yang wah gila, berarti nggak salah ya, gue sayang Instagram sayang juga tuh sama gue. Dia yang rekomen nama gue untuk ikutan acara ini gitu. Gue yang oke, jadi gue now I know gitu. Jadi gue tahu kenapa dia pilih gue gitu. Jadi berangkatlah tuh ke Qatar, dia 5 hari hampir seminggu lah di sana. Jadi itu launching pesawat, gue ngeliput, masukin ke feed gue foto-foto segala macem, dan ya itu sebagai VVIP business class. Gokil. Jadi lo kalau dijemput di bandara pasti kan setelah imigrasi segala macam kan. Ini gue pintu kebuka, nama Boy Lagi, anjing gak? Pesawat landingnya dah, kita duluan nih berlima keluar, pintunya kebuka, terus ada 5 nama di situ dipegang, Boy Lagi, Gareth Pon, Yafik apa segala macam, anjir. Dari pintu. Singapura Yafik Yusman, yang twins ya, cuma isi Yafiknya doang. Gitu. Iya. Dan kita dan gue berlima udah kenal di Instagram, cuma kenal di Instagram doang, begitu ketemu di situ peluk-pelukan. Gue ketemu dari yang si Gareth Pon dari Afrika juga ketemu di situ. Gareth Pon yang suka ngasih roket ya? Betul. Di fotonya. Betul, yang sekarang udah pindah ke US dia. Kita udah kenal udah lama, follow-followan, belum pernah ketemu kan. Jadi gue inget banget pas gue check in di lobby hotel tuh, lobbynya kayak ada front office-nya dan 5 kalau nggak salah. Gue di yang nomor 1, dia nomor 5. Terus gue liat mukanya, anjir nih kayak Gareth Pon. Besok deh gue tanya. Pas masuk kamar gue DM. Gareth, lo lagi di Qatar kah gitu? Iya lagi nih. Oh gue juga. Shit kata dia gitu. Kita ketemu gitu. Tapi udah malam, besok sarapan ya gitu. Ternyata satu event. Pas sarapan ketemu, wow peluk-pelukan. Finally we met gitu-gitu, ngobrol-ngobrol. Orang gue sampai berlima nih. Hari ketiga setelah acara kita ngabur dari hotel. Kabur pakai kita nyewa sendiri yang trip gurun. Pakai mobil gurun tuh. Kita kan nyewa sendiri patungan, Jeep gitu ya? Patungan berlima, enggak kayak Land Cruiser gitu. Patungan berlima, kita mau lihat sunrise di gurun Qatar gitu. Pergi berlima, itu panitia nggak ada yang tahu. Kita pergi ngeliat sunrise, foto-foto berlima, balik-balik udah sampai hotel udah jam 7, jam 8 sarapan, nobody knows. Itu tiba-tiba ada fotonya. Sampai segitunya, sampai segitu. Ini Instagramers banget menurut gue, dan gue seneng banget. Anjir, ini enak banget nih, emang begini budayanya gitu. Dan mereka setuju. Wah itu seru banget sih. Iya, gokil. Itu pengalaman gara-gara Instagram. Gara-gara Instagram, satu dari sekian ratus lah. Gokil, sekian ratus. Banyak banget lah, gue gila udah dapat kenal seluruh anak-anak Instagram seluruh Indonesia. Gue kayak sekarang nih kayak kemarin ke Solo. Ada anak Solo nggak sih ini? Ada, ketemuan. Padahal nggak kenal, cuma gara-gara Instagram, kenal di Instagram doang. Tapi culture-nya masih ada nggak sih? Masih. Sampai sekarang masih banget. Komunitasnya masih ada nggak sih gitu loh? Kalau komunitas orang yang baru-baru lagi ya, bukan yang udah lama gitu. Justru sekarang kalau gue yang keluar kota, alhamdulillahnya yang lama-lama sama yang baru-baru datang ketemu gitu. Jadi kalau yang lama-lama for the sake of reuni gitu, oh ya Mas Boy kita ketemu lagi. Yang baru-baru belum pernah ketemu, ngelihatnya, oh Mas Boy ini akhirnya Boy lagi ke kota gua nih kayak gitu-gitu. Kalau yang anak lama udah pernah ketemu kan jadi kayak ketemuan lagi gitu. Yes. Masih ada kayak gitu kok. Kalau itu kan tadi yang positifnya ya. Gua tanya nih. Yang negatifnya dari gara-gara Instagram nih. Nggak ada. Semua positif. Yang lu alami dulu aja deh, yang lu alami. Sebenarnya negatifnya ya setiap hal pasti ada positif negatif, benar kan? Kalau yang gue alamin gara-gara Instagram negatifnya tuh kayak sesimpel kayak gue lagi hunting, ditegur satpam polisi, ya teman-teman juga pasti ada lah yang kayak gitu. Cuma yang lumayan pelik tuh gue pernah 2 kali ditangkep di Borgol, itu di Moskow, di Saint Petersburg 1 kali, Rusia 1 kali di SCBD, Mega Kuningan. Gara-gara yang Rusia kenapa nih? Kalau Rusia sebenarnya gini, gue waktu itu bawa trip Rusia gitu, ibu-ibu lah gitu-gitu kan. Trip itu selesai jam 6 sore, masuk hotel kan. Ya gue kan, masa sih lo di Rusia jam 6 sore lo tidur gitu kan. Pas keluar dong gitu, gue hunting, foto-foto segala macam. Kita jajan, makanan, apa segala macam.
gue ingat banget waktu itu udah jam 11 malam. Memang guide gue yang orang sana bilang, lo kalau mau keluar malam silahkan, tapi sebelum jam 10 udah pulang, udah masuk hotel. Karena di atas jam 10 lo nggak bisa bayangin Rusia tuh kayak apa gitu. Pokoknya entah bahaya atau apa gitu. Nah guanya lupa. Gue jalan hunting sendirian nih, habis belanja, lapar kan, makan dulu lah gitu, udah jam 10 tuh, makan sampai setengah 11 udah selesai makan, OTW balik ke hotel, mampirlah ke Alfamartnya lah gitu kan, gue mau beli minum segala macam, beli roti buat sarapan. Pas selesai keluar, di luar tuh banyak cowok-cowok nongkrong, bocah-bocah anak Rusia gitu kan. Terus mereka tuh rasis, orang Rusia tuh pasti rasis, gue nggak tahu semua apa enggak, cuma yang gue temuin sama orang Asia. Sama orang Asia. Di mata mereka orang Asia semuanya Chinese. Mau lu India, mau lu Indonesia, Filipina, apa semua di mata mereka semua Chinese. Jadi pas gue lewat, dia tuh godainnya tuh kayak ni hao gitu. Terus gue, ini gue apa ya? Ni hao gitu kan. Terus gue kayaknya ya. Terus gue nengok, gue senyum. Terus gitu gue senyum, dia perkur dulu marah-marah gitu lah, kok marah ya? Terus gue jalan kan, gue takut, gue jalan dilempar kaleng bir coy, dak pas banget kena, gue pikir wah lu udah kasar ya, gue berbalik, nggak maju, gue berbalik doang gitu, dia pikir gue ngelawan, maju semua, ada 8 orang gede-gede, anak muda, gue temukannya tuh bocil, cuma gede-gede kan badannya, dia nyamper ke gue, terus gue yang anjing mati gue nih di negara orang, mana serem-serem banget. Akhirnya pas disamperin gak lama polisi ngegat gitu. Polisi gitu, pakai bahasa Rusia nahan dia, terus marahin gue. You, where are you from? Gitu. Sorry, turis gue bilang itu. No, itu. Terus dia bilang sama yang preman-preman itu, marahin lu pergi ini. Emang gue lagi nyari dia kayaknya gitu ya bahasanya gitu pakai bahasa Rusia. Udah gitu. Dah. Terus gue ditarik, tangan gue dikebelakangin, belanjaan gue masih dipegang padahal dibelakangin, didorong pala gue, ditoyor, jadi kayak diborgol, didorong ke gang samping. Gue yang, anjing kok gue ditangkap ya, kan gue yang diiniin, mereka yang salah, pas dibilangin dilepas gitu, sorry gitu dia gitu. Jadi kayak dia jelasin, lu kalau malam gini turis udah nggak boleh sebenarnya, lu ngapain tadi, kenapa mereka marah gitu. Gue nggak ngapa-ngapain, gue belanja keluar, kepala gue ditimpuk pakai kaleng bir, gue berbalik, gue mau naik kenapa gitu, no, udah mendingan gak usah cari masalah, lu hotel lo di mana gitu. Dia nyelamatin lo sebenarnya. Iya, jadi dia kesannya kayak mau nangkep gue, marah-marah sama gue, jadi biar premannya udahlah biar urusan polisi, emang dia juga ini udah ditinggal, jadi biar premannya memaafkan lah istilahnya, udahlah biar urusan polisi, dibawa ke samping, dilepas, dia minta maaf, sorry ini kalau nggak begini dia nggak bakal ngelepasin lu, mendingan lu sekarang gini, hotel lo di mana? Gue tuh seberang jalan, itu gue di situ. Oke, lo sekarang nyebrang, gue masih di sini ya. Kalau ada apa-apa, gue di sini kata dia gitu. Nyebrang masuk hotel. Pokoknya next di atas jam 10 please jangan keluar. Lo mau beli apapun please jangan gitu. Oh ya thank you, suke gitu. Have fun in Russia gitu. Gue nyebrang, gue pas mau masuk lobby hotel pun gue lihat seberang, dia masih ngeliatin, masih begini. Wah masih aman, gue dah masuk. Pelajaran tuh jadinya kayak wah anjir serem juga ya. Kalau yang di Mega Kuningan emang itu kan daerah bukan jarang ya, nggak boleh foto dulu. Gara-gara ada bom, kalau lo tahu di Marriott bom tuh kan di situ kan. Gue lagi senang-senangnya main Instagram dulu. Gue naik motor berangkat kantor, gue berhenti, gue foto gedung. Masih pakai helm, masih di motor, foto gedung. Itu kan keren kan kalau. Disangka lu lagi ngegambar. Persis. Pas lagi foto-foto disamperin satpam. Mas, sorry mas, foto buat apa ya gitu? Buat Instagram pak gitu. Nggak boleh mas gitu. Oh nggak boleh, sudah saya delete deh. Nggak taruh dulu. Ini saya harus laporan nih, saya harus bawa emas gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya tanya nggak apa-apa ya, tanya-tanya gitu. Iya nggak apa-apa. Ya udah ikut ke pos, bilang gitu. Ayo pak, gitu. Sebelah mana? Gue bonceng, satpamnya gue bawa bonceng, gue jalan, dia ngarahin ke bawah belakang. Itu ke pos security-nya Ritz-Carlton di Mega Kuningan kalau lo tahu. Bawa ke basement berapa, ke pos security, laporan sama komandannya. Pak, lapor nih tadi ada gini. Untung komandannya baik gitu. Mas ini ngikutin SOP dulu ya, kita interview, kita foto, bener-bener foto kayak kriminal, kanan kiri depan belakangnya ada angka-angka itu, di foto, ditanya, ini foto buat apa? Buat Instagram pak, gitu. Boleh lihat Instagramnya? Boleh pak nih. Oke mas nih karena di sini nggak boleh, kita delete ya semuanya gini. Gue tanya alasannya kenapa pak? Tempat kan bagus gitu. Mas tahu nggak ada bom di Marriott? Iya tahu. Itu awalnya kayak emas, foto-foto. Jadi dia jogging, pura-pura foto buat gambar. Nah kayak gitu buat tahu masuk lewat mana, apa, ada berapa satpam kayak gitu-gitu. Oh gitu, gue jadi menerima alasan dia kan.
Oh ya udah gitu. Minta nomor telepon keluarga. Emang bener punya keluarga nggak lu? Atau lu bilang mau ke kantor, gue minta telepon bos lu gitu. Ditelepon istri gue tuh telepon, bos gue ditelepon. Ini bener nih atas nama Hardianto gini-gini. Oh iya bener Pak gini. Oke. Ya udah habis itu udah selesai salaman dilepas. Pelajaran gitu. Jangan sembarangan foto gitu. Itu jeleknya. Maksud gue ya negatifnya gara-gara Instagram ya itu. Kalau kita emang nggak tahu jadi tahu sebenarnya. Tapi poinnya adalah lu bertanggung jawab. Ya. Itu. Dan karena gue ngerasa gue nggak salah. Iya benar. Itu dia gitu. Itu sama halnya kayak kita street photographer ya. Jadi kalau lu emang kalau nyetrit istilahnya nyetrit. Bener, iya nyetrit lu foto terus ditegor, nggak usah takut. Samperin aja kenapa, alasannya apa, jelasin gitu. Jadi jangan lu kabur. Kalau lu kabur malah mencurigakan. Betul. Malah gue bilang kalau sama teman-teman kalau lagi hunting, kalau lo mau foto candid, foto ya udah nggak apa-apa. Kalau lu ngerasa mau izin bisa izin ya izin. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dipanggil ditegor, samperin, lu tanya kenapa. Kalau dia bilang, Mas, saya nggak suka ya Mas foto-foto saya atau nggak ada izin, fotonya hapus. Nurut aja udah gitu. Kecuali lu emang ada izin, emang tugas lu buat foto-foto di situ, kasih tahu izinnya. Jangan mau hapus karena udah ada izin. Iya gitu. iya benar. Jangan lu kabur malah gitu. Lalu tentang centang biru nih Mas, gue mau tanya-tanya. Ya ini polemik orang Indonesia. Polemik orang Indonesia nih tentang centang biru. Padahal kayaknya orang luar bodo amat ya. Betul. Bahkan Instagram orang Instagram yang di Indonesia pun kayak dia bilang survei paling tinggi cuma orang Indonesia doang yang peduli sama centang biru. Jangan-jangan paling laku di Indonesia nih yang bayar. Bisa jadi. Gue nggak tahu ya ininya datanya. Cuma kayaknya sih iya. Gitu ya. Iya. Itu yang lu bayangin yang kemarin awal-awal Meta Verified berbayar. Wah itu ramai banget. Dan orang lo kalau punya duit ya bayar aja gitu. Dan ya itu benar jadi polemik, jadi pro kontra kan jadinya. Kalau malah ada yang bilang kalau Meta Verified yang berbayar ya verified palsu kayak gitu-gitu. Padahal kan ya lu verified ya sama aja gitu. Iya. Cuma bedanya yang satu berbayar, satu enggak gitu aja. Iya. Gengsinya beda gitu. Gue nyoba juga sih. Yang apa? Meta Verified atau yang bayar? Gue coba. Oh ternyata prosedurnya kayak gitu. Prosedurnya kan sebenarnya sama. Kalau lu fotonya nggak jelas juga, KTP lu akan ditolak juga. Walaupun lu berbayar ya. Bukannya lu bayar terus besok verified nggak juga? Bener. Kan ada ininya juga. Ada stepnya. Ternyata stepnya tuh bener kayak gitu. Verifikasinya sama. Kalau lu fotonya nggak bener, profile picture lu nggak jelas, itu bakal ditolak juga gitu. Nggak semua yang mau bayar di approve enggak. Gitu. Bener. Nah sebenarnya itu kan cuma menjelaskan bahwa ini adalah kepemilikannya elu gitu. Asli elu, iya. Betul. Lu berapa kali ditolak emang? Sekali ditolak. Sekali ditolak itu jadi waktu itu pas gara-garanya si Mang Peo tuh Skinny Monkey. Verified duluan. Awalnya gara-gara 2019 nih. 2018 akhir kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu dia verified. Dia juga nyoba kayaknya sempat ditolak 1 kali apa 2 kali gitu. Terus dia verified. Terus gue coba kan. Gue nggak pede Peo, gue bilang gitu. Coba aja gitu. Gue aja bisa kata dia gitu kan. Cobalah masukin. Langsung ditolak. Ditolak lagi. Lu tulisnya as known as-nya apa gitu. Gue waktu itu tulisnya fotografer. Ditolak langsung. Terus kata Peo gini caranya. Ini tips ya buat teman-teman juga kalau mau verified yang nggak berbayar. Jadi kita googling nama kita. Misalnya kayak gue nih, googling Boy Lagi. Keluarnya tuh beritanya apa. Misalnya Boy Lagi hunting di pasar, Boy Lagi dikenal sebagai Instagramer, Boy Lagi seorang Instagramer apa-apa. Rata-rata gue di-mention sebagai Instagramer. Sebagai Papa Instamit gitu. Boy Lagi, Papa Instamit dari Indonesia. Boy Lagi, Papa Instamit bikin Instamit di sini. Papa Instamit yang dikenal ini pokoknya gitu. Semuanya Papa Instamit. Terus gue bilang, Peo, ini gue kayaknya berita-berita semua yang di Google mentionnya gue sebagai Papa Instamit. Masa gue tulis Papa Instamit as known as-nya gue bilang gitu kan. Terus kata dia, ya udah emang lu Papa Instamit coba aja kata dia gitu. Oh ya udah. Tapi ini syarat juga nih, saran buat teman-teman. Begitu kita ditolak, ada notifikasi coba lagi 30 hari ke depan. Itu harus nunggu 30 hari. Nggak boleh nggak sabaran. Maksudnya gini, kalau misalnya ditolak 30 hari ke depan, lu besok
pede nih, semua datanya gue kayak yakin nih, coba lagi besok. Bakalan ditolak meskipun data lu valid. Pasti ditolak karena lu harus nunggu 30 hari. Karena itu mesin ya? Mesin. Dan itu jeleknya adalah kalau lu nggak sabar 1 kali, itu akumulasi 30 hari lagi. Jadi harus 60 hari lu baru coba lagi. Misalnya nggak sabar 2 kali, kali 2 kali 3 berarti 90 hari lu baru bisa apply. Karena mesin ya. Karena mesin bukan orang terima siapa, enggak bukan. Orang itu mesin. Itu yang gue lakukan juga kan, gue banyak yang konsultasi ke gue kan, gue mau verified gini caranya gimana, terus gue tanya lu udah berapa kali apa segala macem. Adalah yang stand up comedian di Kalimantan tuh yang gondrong, lupa gue namanya, pokoknya sering viral juga. Dia nanya gue sering ditolak, seringnya berapa kali, gue bilang gitu kan. 4 kali kalau nggak salah. Oke, 4 kali 3, 120 hari lu mesti nunggu, mesti sabar. Wah lama juga ya, kalau lu mau ngikutin ya sabar, kalau nggak bakal approve. Oke. 120 hari kemudian dia ngechat ke gua. Ini udah 120 hari plus 3 hari Mas Boy. Apakah waktunya tepat sekarang? Gas. Dia apply, verified. Berarti emang lu harus nunggu gitu. Jadi gua waktu itu nunggu 30 hari, akhirnya gua coba S-nya Papa Instamit. Dan gue sangat tidak pede, ini kayak ditolak lagi nih, gue fotografer aja ditolak, ini Papa Instamit lagi, what the hell gitu kan. Posting lah Papa Instamit, submit Papa Instamit, jam 7 pagi tuh gue inget banget. Posting dah, besoknya jam 7 pagi gue mau berangkat ke Bali di bandara, gue inget tuh. Dah submit. Flight ke Bali, acara di Bali, selesai malam, besok paginya gue bangun di kamar hotel, jam 7 pagi exact approve. 1 kali 24 jam, langsung wih anjir verified gitu. Kalau bener cepet ya? Bener, cepet. Bahkan gue pikir gue rekor paling cepat karena si Skinny Monkey tuh kalau nggak salah seminggu ya kalau nggak salah deh. Gue cepet nih soalnya ada siapa dibilang sebulan, dia seminggu. Pas gue coba, gue sehari peo, anjir gokil cepet juga. Malah ada laporan lagi 1 jam, 1 jam atau 2 jam gitu. Dia submit 2 jam kemudian approve. Karena ya kalau bener approve gitu. Tapi karena kalau valid gitu. Apakah harus ada link berita? Harus ada. Itu yang bukan sangat disayangkan ya. Itu salah satu faktor utama lu bisa di-approve ya itu. Ada link berita. Sama S non S itu tadi. Gitu. Gue masukin link berita waktu itu cuma 3 kalau gak salah. 3 kolom link berita jadi 3 berita. Sekarang kalau gak salah 5 kalau gak salah ya. Kalau gue kemarin ada yang konsul tuh. Berita nih ya, bukan sosial media lain. Berita, jangan sosmed. Kan ada kalau orang bilang gue punya Twitter, gue punya website, masukin gak bisa. Mesti bener-bener berita yang ngebahas lu. Kayak gue tuh tadi gue bilang kenapa banyak Papa Instamit, karena banyak media yang ngebahas Boy lagi sebagai Papa Instamit. Meskipun itu media nggak gede-gede banget, itu bisa. Kalau lebih gede lebih baik, gitu, lebih kredibel kan. Makanya public figure jauh lebih gampang. Betul. Karena mereka banyak diberitakan itu gitu. Dia. Dan sekarang jadi bisnis ya akhirnya. Betul. Bisnis jualan centang biru ya. Jualan centang biru. Tapi ada juga yang bodong ya, maksud gue gini. Jadi dia ngejual centang biru orang luar negeri udah nggak kepake, akunnya diambil, dijual ke kita, tinggal diganti nama. Emang bisa? Bisa. Username? Iya, oknum username diganti. Oh, jadi bisa? misalnya ada orang, gue sering banget orang. Bukannya username nggak bisa diganti kalau udah centang biru? Nah itu dia, sama dia bisa. Jadi yang dibisnisin itu adalah yang meta verified, yang berbayar. Jadi misalnya ada orang udah meta verified nih, orang Australia. Oh scam nih berarti jatuhnya? Jatuhnya sebenarnya beneran servisnya. Cuma endingnya jadi scam karena otomatis akun itu mati. Sama sistemnya Instagram, sama mesin itu dia ngeliat ini bukan orang aslinya. Jadi misalnya John nih orang Australia verified, fotonya cuma 1, followers cuma 2, tapi dia proof nih verified. Dijual sama orang ini, diambil, dijual lagi sama orang yang membutuhkan, dibelilah. Nih lu tinggal nama John diganti jadi Budi, udah selesai kan, Budi verified. Fotonya 1, lu tinggal posting aja. Bulan depan otomatis akunnya kesuspend. Karena itu akunnya John, yang salah si John bukan si Budi kan. Nah dia nggak tahu menau nih yang jual, dia main jual aja. Dia komplain, gue gara-gara kasusnya gini, orang ini komplain ke yang jual, si Budi ini komplain ke jual. Orang yang jual ini nge-DM gue, Mas Boy, gue kemarin jual verified gini, kenapa ya gitu? Ya salah ya, lu nih akunnya si ini, kenapa lu jual? Emang lu nggak tahu? Nggak tahu, ya. Selesai udah. Bisnis lu berantakan. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya udah verify, bisa ganti username, bisa ganti namanya, profile name ya?
Kalau yang verified nggak berbayar, Iya. nggak bisa. Bukan nggak bisa. Karena kalau once lu udah verified kan ada. Kalau yang berbayar nggak bisa. Kalau yang berbayar justru bisa. Masa sih? Iya, coba deh. Kalau yang berbayar makanya bisa dialihin tuh yang tadi gue bilang John ke Budi. Itu yang berbayar soalnya. Kalau yang nggak berbayar itu ada notifikasinya tuh. Jadi sangat disarankan jangan ganti profile, jangan Ganti username, ganti profile name. sama profile picture-nya harus ada muka lu. Kalau yang nggak berbayar. Kalau yang nggak berbayar. Tapi beberapa orang gue lihat kayaknya nggak tahu kalau sekarang ya. Gue juga ngeliat tuh ada selebgram, artis-artis tuh fotonya cuma ke gunung, apa kayak gitu-gitu. Ini apa gue nggak tahu ya apakah nantinya dia akan dapat warning, gue nggak tahu gitu. Apa nantinya verified-nya dicabut, karena verified dicabut itu bisa banget. Kalau lu melakukan pelanggaran, verified lu bisa dicabut secepat itu. Oh, gue lihat beberapa orang nggak ada profile picture-nya. Iya. Ya betul, sama gue juga. Profile dan gue nggak mau nyoba. Takutnya gue nyoba anjir hilang. Gitu. Profile name-nya juga kan beda gitu. Ya itu dia. Gue ngeliat berapa orang kayak gitu. Gue takutnya nih karena kan Instagram gitu ya, lu nggak bisa langsung kasih lu bikin pelanggaran nggak hari itu juga di warning, bisa beberapa waktu kemudian. Kayak sesimpel lu beli followers nih. Orang yang jualan followers itu kan pasti promosinya adalah followers asli semua, followersnya hidup, followersnya aktif segala macem. Yang sebenarnya nanti akan hilang juga. Pertama, followersnya akan hilang dari akun lu kalau lu udah beli, itu nggak tahu kapan. Misalnya 3 bulan kemudian atau setahun bahkan. Sama followersnya itu akan dihilangin sama Instagram. Otomatis bakalan udah ketahuan nih spam, ini bohongan nih, bot nih, dihilangin sama Instagram. Gue sering banget cerita ini ke teman-teman. Ada satu selebgram hijaber, manajernya DM ke gue, Mas Boy, ini si Mbak A ini followersnya tadinya 2 juta sekian, kok tadi malam turun banget ya jadi cuma 150.000. Tadinya berapa, 2 juta berapa, lu jadi 150. Pernah beli nggak? Iseng gue nanya, lu sorry Mbak, sebelumnya Mbak ini pernah beli followers nggak? Jawabnya apa? Tiap hari. Anjir. Sehari lu ya nambah dikit. Nah sekarang kan gini, lu kayak anggaplah dia nih selebgram ini ngopi kafe sehari 200-300 ribu juga nggak ada harganya buat mereka kan. Apalagi beli followers cuma 50.000 sehari, ya udah. Dia pasti ada budgeting tuh sebulan buat beli followers ya, 1 hari 50.000. Ada kan pasti. Dia jawabnya gitu, setiap hari Mas Boy. Ya. Terus dia bilang, tapi kata yang jual ya, tapi kata yang jual followersnya asli. Ya yang jual mungkin iya followersnya asli yang dijual-jual. Cuma kan lo nggak tahu yang punya followers kan, yang punya bot ini kan ada lagi nih. Ada satpamnya, ada apa dari Instagram, dan itu mesin bukan orang. Otomatis kalau lo ketahuan entah kapan, itu akan hilang gitu followers palsu itu, gitu. Followers yang dijual itu, gitu. Iya. Malah ada lagi kemarin gue pas lagi ada beberapa kali acara sama agensi gitu, followers itu bukan palsu, tapi followers itu di bouncing dilempar ke sana ke sini. Jadi lo misalnya beli followers nih sekarang 1.000 followers 50.000 misalnya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian 1.000 followers lo yang lo beli itu hilang, tapi lari ke gue. Gue nggak beli, gue tiba-tiba dapat 1.000 followers baru, yang followers bot itu. Nanti 2 bulan kemudian followers itu 1.000-1.000-nya hilang lagi ke A, hilang lagi, nggak hilang, dia lompat-lompat gitu doang. Itu makanya yang dibilang yang namanya mesin atau bot itu, followers dibilang aktif dan asli. Ya memang ada. Cuma itu bakalan pergi gitu, bukannya palsu tapi bakalan pergi. Dan itu gua nggak tahu sistematiknya gimana ya gitu. Dan ini ada akun asli juga kan sebenarnya? Ya, itu akun asli, tapi nggak bukan orang kayak kita gitu. Ada, jadi kayak apa ya, gue ngejelasin banyak kok yang kayak gitu. Jadi dalam satu ruangan kayak agency tapi khusus beli followers, itu handphone banyak banget, ditempel di dinding. Ada akun asli, tapi kan yang kayak gitu. Nanti ada waktunya dia 1.000 followers itu dia nggak tahu follow siapa. Yang penting gue follow, gue nge-likes, jadi lo beli apa beli. Sekarang beli ada jual komen juga. Gitu. Gue bahkan ada beberapa kali dapat komplainan dari hotel besar di Bali, gue nggak bisa sebut namanya. Dia bilang kita abis endorse selebgram ini 3 orang, nginep di hotel bagusnya mereka gitu. Karena mereka followersnya banyak, engagementnya bagus, followersnya banyak. Ya, followersnya 500.000 lah anggaplah gitu. Terus mereka minta 3 hari kamar gede semua untuk 3 orang, 1 orang 1 kamar. Sudahlah dia posting apa segala macam gitu.
terus udah setoran postingan apa segala macam, dilihat likes-nya banyak Mas Boy gitu. Postingan foto ya, bukan reels. Ini karena ini waktu itu belum ada reels kalau nggak salah. Postingan foto likes-nya bisa 1.000, 2.000. Komennya cuma 2. Menurut lu masuk akal? Komennya cuma 2, cuma cool. Wow. Cuma 2 yang komen anjir. Yang likes tuh 2.000, masa yang komen cuma 2 gitu. Paling enggak kan lu yang komen anggaplah 20, 30 orang dan benar-benar nanya di mana itu Kak, atau enak banget Kak, aduh pengen deh, apa lo yang benar-benar lu ini orang nih pasti gitu kan. Ini cuma 2 dan cuma cool. Wow gitu. Terus gue bilang lu kenapa pilih orang ini gitu. Karena followersnya banyak. Emang lu gak riset akun-akun postingan sebelumnya kayak gimana apa gitu. Iya sih Kak, enggak sih Kak, sayang banget gitu. Makanya sekarang banyak agensi yang gue mendingan yang nano deh, yang followersnya cuma 5.000 tapi komennya 200 kayak gitu-gitu, itu lebih works. Iya benar. Makanya riset tuh penting. Iya benar. Dan tahu tanya yang ahlinya. Karena reels nyampe 10.000 itu aja ada effortnya loh, ada dia di share berapa, komen berapa, dilihat berapa gitu. Malah sekarang banyak yang ya brand-brand yang kecele itu istilah gini, dia reelsnya viral nih, view-nya sampai 5 juta, tapi reels lainnya view-nya cuma 400, 300, cuma gara-gara satu reels viral terus di endorse gitu. Terus kok nggak segede ya gimana sih lu, cuma patokannya cuma satu reels doang yang view-nya puluhan juta, tapi reels lainnya lu nggak lihat nih gitu. Iya benar, konsistensi dia ngupload kan lu harus lihat juga kan. Iya benar. Nah di Instagram lu aja bukan profile name-nya bukan yang kayak di KTP namanya, Boy lagi juga, bukan Herdianto. Bukan, emang bisa kan sebenarnya. Maksud gue karena ya nama. Tapi awalnya sebenarnya enggak, gue dari awal bikin Instagram namanya udah Boy lagi. Profile name-nya? Iya. Oh gitu. Iya bisa, Boy lagi tetap. Bahkan lu apply verified, kan dulu ada apa namanya? Ada mitos. Lu kalau mau verified nama lu harus sama kayak KTP. Iya dong. Nah, terus gue langsung menolak mitos itu karena Skinny Monkey emang di KTP Skinny Monkey. Enggak, profile name ya maksud gue. Enggak, bisa kok, bisa. Oh bisa. Bisa. Oh. Boy lagi gitu kan profile name. Iya bisa. Oh gitu. Boleh itu. Oh, I see. Tapi Mang Peo nih nama asli nih Renaldi Ahmad dia. Asli itu nama KTP Renaldi Ahmad. Skinny Monkey bukan. Iya. Mang Peo juga salah satu ya panutan lah gitu. Salah satu yang dari awal main Instagram gue ngikutin tuh ya Nanda Putra, Skinny Monkey. Bahkan gue dulu mikirnya Skinny Monkey tuh orang Eropa, orang luar negeri kan Skinny Monkey gitu kan. Pas dia foto Bandung, lagi di Bandung nih gitu. Gue mikir lagi di Bandung nih orang bule ini kan. Gak tau pas ngechat anjir orang Bandung, orang Indonesia, tepu. Sekarang lu ngerjain PT GG ini beneran jadi PT sekarang? Alhamdulillah ada. Apa nih, ngurusin apa? KOL management, project, activation, Instamit juga, community gitu. Macem-macem. Gitu. Bahkan kayak ya kalau misalnya ada brand minta gue pengen begini kita bisa usahakan gitu. Misal tipis-tipis kayak agency lah. Ngurusin Instagramnya gitu, misalnya mau di growing kayak gimana. Betul. Branding Instagram. Cuma sekarang tuh orang lebih, atau yang kita kerjain lebih ke activity sih, activation lah. Kalau Instamit kemarin kan kita sama Digiland tuh Telkom. Jadi dia bikin acara, memang acara musik. Cuma dia pingin ada komunitas Instagram dong, datang ngeramein gitu. Ayo, lu mau berapa orang gitu. Kalau kita 100 orang bisa nggak? Bismillah bisa gitu. Jadi kita bikin syaratnya tuh pakai Add Yours template. Jadi yang ikutan Add Yours itu nanti masuk untuk jadi peserta. Karena dibatasin cuma 100, waktu itu yang ikut sampai 500. Gue bingung nih anjir, 400 orangnya mau dikemanain gitu kan. Karena kita mikir juga 100 orang bisa nggak ya gitu, banyak loh 100 gitu. Ya udah pede deh, nggak taunya 500 orang yang mau ikutan gitu. Acara Instamit ini. Gokil. 500 peserta. Padahal dibatasin cuma 100. Beregenerasi terus ya? Banget. Alhamdulillahnya banget gitu, masih ya gue ngebedainnya tuh generasi pandemi ya. Jadi setelah pandemi tuh banyak tuh yang anak-anak Instagramers baru yang nggak tahu Boy lagi ada.
Oh. Ada yang kayak gitu dan baru tahu sekarang, wah ternyata Mas Boy ini ya, ini follow, dan baru tahu Instamit. Ada. Makanya gue seneng banget sekarang kalau misalnya ada Instamit, ngeblending itu anak-anak lama sama anak-anak barunya nih yang muda-muda nyampur. Jadi saling tukar pikiran. Jadi kalau gue kayak penengah nih, kita bikin acara nih yang tua, yang lama-lama nih yang baru-baru ngumpul, gue tinggalin, gue dari jauh ngeliat, oh mereka ngobrol, alhamdulillah. Iya. Karena kan sekarang kebutuhan brand juga kadang butuh community kan, Iya. butuh rame-rame gitu, orang datang apa. Benar. Dibanding lu bayar 1 orang untuk datang dan lu banyak 10 orang bayar 10 orang berarti kan gitu. Iya. Mendingan lu bayar Komunitas. community, bikin acara, paling gue tinggal minta kalau lu bisa bikin ada challenge, ada hadiahnya, atau setiap yang datang kasih goodie bag, anak-anak seneng loh gitu. Ya udah gitu. Iya. Dan kita have fun emang gitu. Gila. Berawal dari tidak ada tendensi untuk mendapatkan duit ya awalnya. Betul. Gokil ya. Betul. Hanya kumpul-kumpul aja, kesenangan. Akhirnya jadi bisa cuan gitu. Gokil. Personal Liberty ini apa nih? Wah, ini ala-ala lah brand-brand sendiri gitu. Gue baru memulai kayak bikin ya clothing terus lagi proses bikin parfum Personal Liberty juga. Cuma ya karena masih ngerjain sendiri, jadi ya terbatas gitu. Jadi yang kemarin gue bikin open PO buat kaos Personal Liberty, yang mau DM, bilang mau, nanti gue DM. Jadi gue yang approach ke mereka, lo kalau mau transfer ke sini, gue minta alamat sama ukuran bajunya lo mau berapa, gue kasih gitu. Dan itu terbatas, kayak cuma kloter 1 misalnya cuma 30 orang, habis itu udah yang kayak gini udah nggak ada lagi. Jadi besok orang gue mau yang ini nggak ada udah. Makanya gue bikin bener-bener limited gitu. Iya, gokil. Tapi lu pernah pakai kamera nggak, moto-moto gitu? Pakai, di rumah juga ada kamera. Pakai juga ya? Pakai. Dulu awal megang kamera profesional lah istilahnya, mirrorless, zamannya Samsung bikin kamera, ngeluarin kamera NX kalau nggak salah. Yang putih. NX series. Iya macam-macam, ada NX1000, NX100, NX3000 gitu-gitu. Nah itu gua dealingnya sama Samsung NX kamera waktu itu. Diajak kita jalan-jalan ke Bali, kita ke Bangkok waktu itu. Terus habis itu sama Sony juga pernah, sama Fuji juga pernah gitu. Cuma kamera yang masih ada di rumah Sony. Sony 73 sama 7C. Yang masih dipakai kalau misalnya kebutuhan foto produk yang ciamik ya pakai kamera gitu. Terakhir nih, referensi visual biasanya lu ngeliat siapa? Apa ya, karena gue Instagramers banget ya, jadi gue selalu ngeliat ke teman-teman Instagramers aja yang kayak gue Skinny Monkey udah pasti. Hernanda Putra juga, kalau lo mau ngeliat foto-foto minimalis, nggak terlalu effortless tapi kayak keren gitu. Tuh Nanda tuh shit banget tuh, gue yang anjir nih orang kayak sembarangan aja enak ya fotonya gitu. Kalau Skinny Monkey kan itu talent tuh gue rasa. Mungkin gift, ya, bener gift ya bener. Kalau Skinny Monkey gue ngeliat dia mesti effortnya jalan jauh, tapi hasilnya wah emang gitu. Dia tahu apa yang mau dia foto gitu. Kayak lo ke gunung sebelah mana yang mau dia foto dia tahu gitu. Dan itu gue belajar banyak dari dia gitu. Kayak kalau Nanda ya itu effortless gitu. Terus sekarang yang anak-anak mudanya nih yang baru-baru kayak lo lihat si Akil Afif, ada Anton Sky, travel kayak gitu-gitu tuh yang gila nih orang ya gitu. Nggak apa ya, kalau Akil emang dia pergi kemana-mana gitu, udah jelas travel. Kalau Anton tuh bener-bener lu kayak Jakarta lagi, Blok M lagi, terus Manggarai lagi, cuma nggak bosen gitu, kayak ini keren amat ya ngambilnya gitu. Dan itu ya maksudnya anak-anak mudanya yang gue lihat nih, wah ini keren nih, bakalan something gitu. Bahkan kayak Anton aja udah diajak ke US tuh sama brand. Terus Akil juga beberapa kali ke luar negeri juga. Maksud gue dari segala itu intinya konsistensi sih. Lu konsisten, lu nyampe deh pasti gitu. Iya. Gitu. Konsistensi ada harganya. Emang. Gozali foto selfie aja. Tuh. Bener. Bisa kejual berapa M? Kadang kita kalau ngasih saran ke orang, Mas Boy sarannya dong biar apa gini-gini. Konsisten aja, anjir itu bullshit sih. Orang pasti mikir, konsisten nih basi banget sih gitu. Cuma kalau lu lakuin, lu ngerasain sendiri pasti. Iya, sulit memang. Lu 10 episode masih oke lah. Tuh. Bisa nggak lu sampai 100? Nah tuh. Itu yang gua kalau dengerin podcast Magna Talks, Adriano Colby,
podcast awal minggu tuh tahu. ya. Itu gokil men. Bisa sampai ratusan episode gitu. Lu kalau 10 episode mah ya gue percaya lu bisa. Bisa gitu. Cuma lu balik lagi lu tanya si Adriano Colby, bosan nggak? Bosan pasti. Cuma itu pressernya gitu. Lu Bener. mesti gas terus. Bener, konsistensi. Kayak gue bilang sama anak-anak tuh Instagramers gitu misalnya. Konsistensinya apa sih gitu? Posting aja tiap hari 1. Kalau lo kuat hebat. Kadang kan kita mikir sehari lolos aja kayak kelewat 1 gitu. Kadang udah bikin fotonya bagus. Captionnya apa ya? Itu pasti mentok gitu. Itu klise kan, maksud gue ya ilah lu caption aja udahlah gitu. Cerita aja soal fotonya. Iya gitu. bener, ChatGPT lah. ChatGPT sekarang. Gampang banget gitu. Aduh banyak banget nih, gila lama banget kita ngobrol. Gue gak ada habisnya ngobrol sama lu, gila. Nanti kita harus ada part 2, part 3 nih. Waduh. Atau kalau bisa lu jajarin tuh sini semua. Iya benar, gokil. Banyak banget pelajaran yang diambil ya. Amin, semoga bisa ada manfaatnya ya. Iya, ininya apa, semangatnya. Gue belajar dari lu, konsistensi, semangatnya. Amin. Gak gampang sih. Itu. Gak gampang jadi lu. Memang gue pun ngakuin gak gampang memang. Ya makanya ya wajar kredibilitas lu ada sampai sini tuh. Ya gue harus akui keren gitu. Jadi wajar. Brand-brand tap in mau wajar. Ayo ada mau lagi brand tap in, langsung promosi. Oke lah, segitu aja ya ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Boy lagi. Jangan lupa di follow Boy lagi. Siap. Apa lagi yang mau di follow? Boy lagi. Sama gara-gara _IG. Gara-gara _IG. Jangan lupa ini juga subscribe juga YouTube gua Lumens _ID. Biar ada bahan bakar lah kita. Harus. Wajib. Segitu aja dari gua dan juga Mas Boy lagi. Sampai jumpa di episode dan teman ngobrol selanjutnya. Bye bye.